nikah aja nggak dijelaskan, belum masalah pernikahan, masalah harta waris, mana ngerti Tuhanmu itu? Orang dia aja nggak nikah, ya kan? Ini anehnya Tuhan. Nah, Tuhan bertaubat maksud saya begini ya. Jadi ketika dalam waktu dia belum menjadi wujud manusia, lalu kau bilang dia dididik waktu kecil, ini dia nih konsletnya otak manusia ini. Ketika Tuhan dididik sama manusia, ini lebih baik jadi manusia aja lah Tuhanmu itu, karena Tuhanmu yang manusia dididik sama manusia gitu loh. Ya sudah, Tuhan kan lah Tuhan yang mendidik Tuhanmu itu. Ngapain mengikuti Yesus? Lebih baik kau sembah yang mendidik Yesus. Siapa yang mendidik Yesus? Mamanya, bapaknya? Udahlah, nggak. Aku kalau ada Tuhan yang dididik, mending ku sembah yang mendidiknya lah. Astagfirullah. Jadi kalau Yesus itu dididik jadi baik, ya aku. Siapa yang mendidik Yesus? Tunjukkan namanya dulu biar ku temui dia lah. Makamnya ke makamnya aku, biar ziarah aku ke makamnya. Mendingan aku menyembah yang mendidik Yesus gitu kan. Ini logika macam apa anak S2 matematika woi? Hai saintis, gimana ini cara berpikirnya ini Tuhan dididik 1 menit sama manusia gitu. Nah kemudian ada lagi. Jadi dalam iman Islam itu memang orang-orang fasik itu memang akan masuk neraka. Ada nggak ada umat Islam tetap masuk neraka. Beda dengan umat Kristen yang dijadikannya berdosa, orang tak berdosa Tuhanmu. Jadi gini ya, Yesus itu tidak berdosa menurut kalian. Dijadikan dia berdosa gara-gara hukum Torah yang terkutuk. Yang nurunkan hukum Torah siapa? Yang dijadikan berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Jadi Tuhan ini kayak aneh ya. Dia kasih hukum Torah terkutuk. Manusia tidak mampu jalankan, terkutuklah manusia. Ya udah deh, aku kutuk aja lah diri aku sendiri gitu. Aku kan tidak berdosa. Ya udah deh, aku jadikan aja diri aku berdosa gitu. Ya udah deh, aku mati aku bangkitkan diri aku sendiri gitu. Untuk kalian ini aneh, tau enggak? Ini yang aneh. Ini yang aneh gitu loh. Dia bangkit sendiri, mati sendiri gitu. Sibuk kali ini. Udahlah sibuk aja lah Tuhan gitu kan. Kami santai-santai aja gitu kan. Kalian yang berdosa santai-santai aja. Padahal Tuhan Bani Israel mengajarkan orang yang berdosa itu tidak akan luput dari hukuman. Tapi yang dihukum siapa? Tuhan bagi kalian, bagi orang berdosa. Ini aneh ini. Ini baru aneh ini. Aduh ya Allah. Ya. Kacau. Iya. Lanjut 5 menit dimulai dari sekarang kiamat. Oke, jadi terlihat ya bahwa umat Islam itu ternyata nggak paham tentang makna penebusan. Jadi kalau yang mereka pahami tentang kurban dari Abraham ya, mengkorbankan Ishak. Nah mereka pahamnya apa? Bagi-bagi daging. Jadi itu terlihat bahwa Islam itu kalau menurut buku pra-Islam ya, itu adalah ajaran turun-menurun. Atau kalau di dalam Al-Quran ya surah 6, bentar saya lupa. Nah itu dikatakan dongeng ya, dongeng orang terdahulu. Nanti saya bisa tunjukkan ya, kebetulan saya lupa. Nah jadi itu nggak masalah kalau Anda nggak paham tentang konsep penebusan, kemudian Anda ketawa-ketawa, itu justru saya melihat bahwa memang ajaran Anda itu memang nggak ada esensinya, ya semua itu takwa. Nah kemudian ya di dalam tadi misalkan At-Taubah ayat 29, di situ bukan pajak bro, di situ bukan pajak biasa, tapi pajak untuk siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang diberikan kitab ya. Jadi dikatakan ini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang Coba, tidak datanya mengharamkan. tunjukin bro, yang mengatakan jizya itu artinya rampasan bro. Anda baca Udah tafsir Anda udah di pause kiamat, udah di pause. Ya, ini udah ya. di pause. Ayo bro, jizya tunjukin itu datanya. definisinya rampasan bro. Monggo disampaikan bro, apa ditunjukin datanya. Ya, ini silakan Ya. dibesarkan dulu. Dibesarkan Umi Chan. Ya, jadi Tunggu gini ya. sebentar. Saya tunjukkan. Ya saya lah, Jadi saya kan dari Bible dikatakan, langsung saya ambil tuh. Hebat kan saya. Ya, Oke, jadi nggak dimulai apa-apa, nggak usah kiamat. tegang-tegang dulu ya. Jadi di sini dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi suruh memerangi ya. Ini memang ajaran Islam itu untuk memerangi. Jadi kalau misalkan ada bom atau gimana ya itu pasti oknum ya. Pasti oknum ya. Jadi untuk memerangi itu nggak ada kaitannya dengan itu ya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Agama apa? Agama Islam. Pasti agamanya Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, kalau kita lihat di atas, ya di sini Langsung ke dikatakan jizyahnya aja bro, biar gak panjang. Nih. Alkitab. Nih, Alkitab. Ya, kita Pak. Jadi jelas ya. Jadi memang Allah itu punya tendensi sendiri kepada orang-orang yang Nasrani dan Yahudi di situ ya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah ini ya, saya tunjukkan dari tafsir Quraisy Haq loh. Jangan ketawa Anda, nanti Anda malu ya.
di sini dikatakan gini, ini ya, sumber ini untuk anggaran Islam ya. Jadi jizya adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Jadi kelihatan Iya, orang minta selamat tolong, datang di kebenaran. ujung-ujungnya mau cari uang, ujung-ujung makanya ada Iya. bisnis Ka'bah gitu ya. Selamat Nah, datang di kebenaran. kemudian pajak ini itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang minoritas nih, jizya ini diwajibkan atas laki-laki balik sehat dan seterusnya ya, akal sehat yang mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang ini. Nah, tapi lihat di atas di sini untuk orang-orang minoritas ya yang ini Mana? dari kalangan ahlul alkitab yang tidak Kalau beriman kita kepada mayoritas waktu itu, Bro. Allah. Waktunya Oh, 2 menit nanti lagi. Anda lihat ya di sini. Di sini adalah orang-orang balik sehat dan seterusnya. Bang Frit. Nah, kalau Oke, udah orang di yang pause, sudah di lemah, pause. Kiamat, Ya, waktunya orang di yang pause. lemah. Sebentar, Silakan. Kiamat. Waktunya di pause. silakan kalau Iya. mau ini. Karena di sini Ya, juga ini ada Bang Zuma juga. Saya mau Sudah ganti ada. sama Bang Zuma tapi nanti setelah kiamat ya. Ya, saya Ya, sebentar lagi. boleh tukeran atau dua orang sama saya juga nggak apa-apa. bukan Nanti- sebentar dulu. Ini kan udah nanti ada saya sekolah Airband ini. masuk juga. Bentar kiamat. Oh, Ini iya, kan iya. sudah ada Airband juga masuk. Jadi nanti Unirifa diganti Bang Zuma karena Unirifa juga lagi kerja ya Bang. Iya. Unirifa ya. Iya. Ya, Mantap, saya cuma mantap. bentar sih. Ini masih sepi sih, tapi saya mau kasih ajaran kursus buat Oh, kiamat bentar, mengenali waktu saya kan Tuhannya belum seperti selesai apa nih. ya. Waktu saya belum selesai kok langsung dipotong ya. Ya, lanjut. Saya mau ngaji- Ya, mau ngaji lanjut. data loh. Oke, Jadi nggak dimulai masalah lagi kalau waktu kalau 2 data menit saya nggak kiamat. dibantu itu nggak Dimulai masalah. ya. Setidaknya umat Islam mendengar Cepet, itu. cepet Ya, aja, mulai ya. cepet aja. Saya mulai waktunya dari sekarang, Kiamat. Silakan. 2 menit Waktunya lagi. berapa bro? 2 2 menit. menit Waduh, lagi. udah habis ya. Jadi gini ya, Tadi jadi udah terlihat di-pause, di dalam At-Taubah ayat 29 di sini untuk memerangi orang-orang minoritas gitu ya. Kalau mereka nggak mau Islam gimana? Yaitu di dalam Nasai misalkan 3991 siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Jadi mereka itu memang dipaksa untuk masuk Islam. Makanya nggak heran kalau di Arab sekarang itu memang mayoritasnya Islam. Kenapa? Karena kalau kita pelajari dari sejarahnya Muhammad perang-perang itu sebenarnya untuk agama. Nanti saya bisa tunjukkan misalkan literaturnya boleh ya, kalau waktunya mepet gini saya buka juga ini ya, kebuang waktu saya. Nah, misalkan ya Muhammad itu diperintah untuk apa? Untuk memerangi di dalam Bukhari 24 ya, sampai mereka itu tunduk ya. Kemudian Muhammad itu dikatakan pemilik dunia. Nah, pemilik ini kan definisi dari Tuhan di dalam ensiklopedia gereja itu tadi. Makanya Muhammad ini juga dikatakan Waktunya 1 menit sifat-sifatnya dia adalah sifat-sifat Tuhan di dalam Bukhari 2931. Dia Allah dan Muhammad adalah pemilik bumi. Dikatakan bahkan dia dalam hadits qudsi dikatakan bumi ini tidak diciptakan kalau tidak karena Muhammad. Ya, jadi terlihat bahwa Nur Muhammad ini yang menciptakan, artinya Muhammad ini adalah kalam. Tapi lucunya, betapa anehnya ketika kalam itu ternyata mati, artinya tidak terbukti. Kalau seandainya kalam itu kodim, Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan, tapi kenapa Muhammad mati? Artinya tidak ada sisi keilahian, karena sisi keilahiannya itu hanyalah cerita dongeng-dongeng yang dibuat-buat supaya umat Islam itu mengagumi Muhammad, padahal itu nihil. Kalau Yesus Kristus sesuai dengan sejarah ya. Kemudian Muhammad pun ragu dia itu masuk surga atau tidak 9, ya. 8, Di dalam misalkan di dalam 7, Bukhari volume 8 bab 5, 76 kemudian 4, hadis nomor 470. 2, Ya, silakan. 1, waktunya habis. Kacau. Ya, nanti kalau ada Ya, yang ya, mau buka ayat, bilang pause juga nggak apa-apa. Nanti di stop waktunya gitu. Jadi mungkin next nggak kepotong waktunya ya, Kiamat atau Boleh Unirifa. instruksi nggak? Ya, silakan. Ini minta Islam yang bisa jawab dong. Daripada Unirifa cuman komparasi doang tapi nggak ada isinya. Kasihan Jangan umat Islam. takut lah, Goyang. jangan Emangnya- takut. Emangnya Saya nggak kiamat takut, jawab takut. cuman kasihan umat Islam yang nggak mendapatkan Nggak usah jawaban sama takut, sekali. sama saya nggak usah ketar-ketir, nggak usah Karena khawatir sama Kiamat saya. Saya ini emangnya lemah. tadi jawab tahu ini nih. temponya. Bentar. Iya, Kiamat dia silakan. jawab kiamat. Jadi Kiamat, jangan nyerah biar- dulu biarkan dong. Ini saya masih atur. kita ini Jangan masih atur, setengah nggak usah jalan atur. loh. Boleh kalau mau dua Iya. orang. Jadi lebih ini lebih Aduh, kuat. masa Iya. lawan perempuan aja takut, bocil, Oh, bocil enggak lawan mak-mak kok takut. Enggak, Iya. jangan saya kasihan. Jadi Ini saya kasih yang terbaik nggak aja perlu, untuk umat nggak perlu. Islam, Rasulullah supaya nggak sudah murtad. katakan bahwa Rasulullah itu tidak khawatir orang-orang logika yang ya bentar. Saya pindah tempat dulu bentar.
Silakan Padahal Pak. kiamat Kita nggak mulai jawab aja. sama Ah, sekali. ini musola Pak. Sebelah sini Pak, musola. Ya, Ya. Jadi oke, bentar saya kasih jangan dihidupkan dulu timernya, bentar. belum. Saya mau pindah. Oke. Sebentar juga nih handphone saya mati, saya ambil power bank, ini udah dipasang power bank, bentar ya. Saya harus pakai data soalnya, nggak ada kayak Aruda aja doang ya. Oke, menarik ya. Sedikit. Saya hidup nih, tuh nih, HP aku ini baru kehidupin lagi nih. Ini baru kehidupin, ini power bank nih ya. Nah, mati HP aku barusan. Oke ya. Padahal Nah, tadi sabar. dia ada jawab sama sekali. Nah, gini. loh, nih. Udah kita tahu. Ini kita nikmati aja Ustadz, nikmati. Jadi kalau ada diksi yang tidak sesuai dengan apa ya sudah, kan saya sudah suruh teman-teman buat rekam, buat laporin aja gitu kalau emang penistaan. Jadi kita bahas tentang dalil tentang syubhat dari kiamat ya. Saya selalu Bentar, komparasi sesuai narasimu. Kalau narasimu menghujat ya saya lihat sedikit-sedikit ya udah, menghujat lah. ya udah tenang Iya. aja. Ya, Ngapain udah, takut jangan dilaporin? Udah, Enggak nggak usah ada takut yang dilaporin takut. sudah. Iya. Mm-mm. Iya. Standby aja, Ya, standby. Nah, silakan. baik, justru kita sudah menunjukkan tadi teman-teman ya, jalankan waktu. Ya. Oke, 5 menit dari Tuhan sekarang. bertaubat. Unirifa, silakan. Tuhan bertaubat itu diluruskan oleh kiamat, di mana dia sendiri mengakui memang Tuhan ketika jadi manusia itu diajarkan sama manusia untuk jadi lebih baik lagi. Akhirnya dia jadi baik gitu kan, walaupun dia dibaptis gitu kan. Memang itu tidak dibantah sama kiamat. Berarti kalau Tuhan yang awalnya itu keras, kasar dan kejam, kemudian jadi manusia menjadi Tuhan yang lemah lembut, ya tidak masalah kalau Tuhan itu dianggap bertaubat, karena faktanya begitu. Jadi manusia dia jadi lebih baik lagi. Nah, yang mengajarkan tadi itu perang ya, kita bacakan di dalam beberapa dalil dalam Bible sendiri ya. Bentar, matikan waktu dulu Bang, HP saya masih susah untuk ambil data karena baru Oke, dihidupkan. sedang di pause 4 menit 21 detik. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Bentar. Sorry ya, Uni saya nggak aja paham. sambil kerja loh bisa. Uni tidak paham teori Apa, Pak? penebusan kata dia. Tenang aja Ustaz, bentar Ustaz. Mana dia? Nah, ini dia ya. Jadi ketika kiamat menuduh Oke, umat waktu Islam ini dimulai. Nabi Muhammad Uni. begitu begini, dia lupa dengan ini ya ayatnya ya. Kita bacakan. Saya nggak mau menjelaskan, saya baca dulu. Ulangan Oke, pasal 20 waktu ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pasukannya, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ini semut kalau bernapas dibunuh ini. Cacing aja yang bernapas dibunuh ini, semua yang bernapas pokoknya. Masih berambus saja napas di mulut itu dibunuh. Harus kau tumpas sama sekali, aneh ini. Yang jahat siapa, yang dibunuh siapa. Hewan ternak enggak salah apa-apa pun dibunuh juga. Maka bunuhlah ini nih. Bilangan 31 ini ajaran ini yang disebut dengan ajaran itu termaktub dalam ini perintah, ini ajaran, ini perintah bukan framingan, ini perintah. Maka bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh, pernah bersetubuh. Kalau pernah bersetubuh istri orang dibunuh tuh. Tapi yang perawan, nah tetapi semua yang udah di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup bagimu, diambil untuk kalian. Jadi ini pada zaman dulu Tuhanmu itu yang belum jadi manusia itu memerintahkan untuk membunuh para istri orang. Kalau yang belum diihi-ihi sama orang diambil dikasih buat kalian. Nggak ada apa-apain, terserah kalian lah itu ya. Karena tawanan perang boleh disetubuhi dalam iman kalian ya. Nah jadi dalam kalian sendiri jangan begitu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Ini baru ajaran coy. Ini baru ajaran. Nah belum lagi bagaimana Paulus mengajarkan kepada kalian ya. Bentar. Mana? 1 Korintus 11 Korintus pula. Bentar dimatikan dulu timernya. Saya mau ambil data dulu. Bentar ya. Sudah dimatikan 2 menit 64 detik. Bentar bang. Bentar ya. Hanya saya mau nunjukin siapa yang mereka ikuti. Bentar. Mana itu tadi ya? 11 Korintus pasal. Bentar. Sabar, kalau ngambil data ini memang agak lama. Jadi kita daripada si kiamat udah aja dari tadi ya. Mana ini? Ini Uni aku mati. Semua kok. 2 Korintus 11 ayat 8 Umi Dini. Nih 2 Korintus bentar. Jangan diam dulu. Nih ada apa Umi Dini?
Unirifa sama 2 Kiamat Korintus 11:8. pacaran lagi. 2 Kor Nah, karena Bang 11:8. Zuma juga udah nunggu. Iya, iya, nanti bentar. ada Erben juga. Oke. Iya ya, setelah satu ini nanti closing statement aja. Aku juga harus kerja. Satu. Ini aku sedikit lagi bentar. Unirifa sama Kiamat setelah ini closing 2 Kor statement. 11:8. Nanti ganti ada 2 Kor Ustadz 11 Nazwa. ayat 8. Ustadz Nazwa. Ustadz Nah. Wafi sama Bang Nah. Zuma, mungkin nanti Bang Erben cari teman. Oke, waktunya Udah ya, ini ya. mulai. Nah, gini caranya kalau seandainya mau pakai data tuh begini. Jadi kata-katanya nyata tertulis bukan asumsi pribadi nih. 2 Korintus pasal 11 apa kata Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya dengan menerima tunjangan dari mereka. Enak tuh tunjangan tuh. Supaya aku dapat melayani kamu. Alasan dia melayani kamu tuh dapat tunjangan dia. Wajarlah dia mati-matian mengajarkan kekristenan. Oh, dapat tunjangan dia. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Enak lah jadi Paulus ini. Orang dapat kehidupan dia dicukupkan sama saudara-saudara dia yang diajar di tiang salib. Dirampok deh nih, jemaat-jemaat lain telah kurampok kata dia. Ini baru diksi perampokan ya. Jadi itu kalau mau membawa data, bawa datanya, jangan dipelintir pakai lisanmu sendiri. Kalau saya kan menukil nih. Jadi begitu ajaran Paulus. Kemudian ketika kamu menjelaskan bahwa bahkan terang pun iblis pun Waktunya bisa 2 berubah menit menjadi lagi. terang. Ini juga perlu dipertanyakan kepada Paulus gitu loh. Dari mana kalian tahu bahwa yang ditemui Paulus itu adalah Yesus? Kan saya bilang jangan-jangan Cahyono, saya bilang. Kenapa? Karena iblis mampu merubah menjadi terang. Yang ditemui Paulus itu terang, nggak dapat mata tidak dapat lagi melihat, sehingga bahkan jemaat yang bersama si Paulus itu tidak dapat melihat saking terangnya gitu loh. Di sini jelas kata-katanya bahkan iblis pun mampu menjadi terang. Itu jelas, itu dalilnya di kitabmu ya. Dan fakta implementasi bahwa itu bukan ajaran dari Tuhan yang benar adalah dibatalkannya hukum Torah yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan hukum Torah dikutuk. Kemudian adanya penyembahan terhadap manusia yang mati, mengorbankan darahnya. Darah-darah ini bahkan dalam kitab raja-raja, hakim-hakim, Tuhan sendiri jijik dengan penumpahan darah. Itu Tuhan Bani Israel loh, bukan Tuhanmu loh ya. Nah, jadi jelas sendiri berbeda ajaranmu dengan ajaran Yahudi, di mana mereka tidak mengimani adanya penyembelihan manusia, pengorbanan manusia. Tuhanmu yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ini coba aneh nggak mana coba? Aku bikin manusia, aku yang tentukan dia punya free will. Tiba-tiba dia berbuat dosa, aku kaget. Ya udah, aku jadikan diri aku sendiri berdosa, terus aku tebus sendiri. Jadi kalian nggak berdosa deh gitu. Apa ini maksudnya? Coba asal kalian percaya aja. Suaranya hilang, Unirifa. Penting aku mati mundur, nggak dipilih sama Yesus, suka-suka dia aja memilih, ya kan? Ini aneh ini, bahkan dia sudah turun ke jadi manusia pun tidak semua orang selamat karena menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bahkan kata dia, bagaimana kalian orang Farisi munafik dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Katanya menyelamatkan. waktunya Menyelamatkan itu habis, jangan tanggung-tanggung lah, Unirifa. udah turun juga jadi manusia gitu ya. Inilah Tuhannya kiamat, aneh gitu, aneh bin ajaib gitu ya menurut aku ya. Ketika jadi roh jahat, ketika jadi manusia baik, belajar lagi jadi baik sama manusia. Udahlah jadikan Tuhan itu jadikan aja tuh pendidiknya Yesus itu jadi Tuhan. Dia lebih baik daripada Yesus karena dia ngajarin Yesus 5, jadi baik gitu loh. 4, 3, Itu aja mungkin dari 2, aku. Dilanjut Bang Zuma, 1. silakan naik dan aku turunkan karena aku mau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unirifa. Bang Zuma silakan naik karena ini Ya, saya jawab Erben dulu ya. sudah standby di sini. Oke, udah closing. Unirifa lagi kerja. Tadi kan pertama Unirifa, saya kan ganjil. Kasih kiamat. Iya, Unirifa Kasih saya. Nah, ini kan Unirifa terakhir nih. Berarti dia harus ke saya dong setelah itu baru selesai. Tadi siapa pertama? Supaya nggak Iya, Iya, ganjil. Bro. Unirifa pertama. Apa Ya, namanya nanti. itu? Bro Kiamat, penutupan itu, closing. Iya, Bro penutupan kiamat. Nanti 5 menit. Tunggu. Umi Michan mau naikin seseorang dulu Bang sebentar. Zuma. Nah, sebentar. Biasa kan kiamat ya. Kalau debat di room Muslim harus seperti ini. Kalau di room kamu ya terserah ya. Jadi tidak ada hujatan menggunakan dalil yang seperti itu. Terima Silakan. kasih. Closing statement. Iya, kiamat Ya. mau closing statement 5 menit dari sekarang mulai. Izin kiamat Umi Dini dan yang lain. Kiamat, sudikah wahai engkau
yang mengimplementasikan ajaran kasih yang sesungguhnya. Jadi kiamat ini cerminan ajaran Kristus ya. Bisakah engkau berdiskusi dengan Daku dengan tema yang berbeda? Siapa yang mengikuti iblis Boleh. atau yang lebih panas lagi Boleh, nabi palsu boleh, kita boleh. tunjukkan ya. Oke, Boleh. siap. Kapan di mana jam berapa? Diatur- Nabi palsu. diatur Oke, waktu nabi aja. palsu ya. Boleh, hari ini juga boleh. Oke. Ya. Jangan hari ini aku kerja. Daku bekerja hari ini. Ya, Bagaimana nanti malam kiamat? Boleh. Boleh malam-malam. Nanti malam siap. Di room siapa? Jangan di roommu lah. Di roommu dolim soalnya. Suka-suka diturun Boleh, dinaikkan boleh. orang ya. Di room Bebas. kalau bukan di room Juga nggak apa-apa. Umi Dini aja. Di room Umi Dini aja. Di room Umi Dini aja gimana? Iya. Boleh. Oke. Ya, kita bahas nabi palsu ya. Nabi palsu. Makasih. Iya. Oke, kiamat waktunya dimulai. Jadi kita juga di sini sambil ngelatih kiamat itu supaya kalau bagaimana cara yang benar itu supaya dia tidak jadi penghujat lagi. Oke, silakan kiamat dia closing Ya. statementnya. Oke, Ya. 5 menit dari sekarang Bentar, kiamat mulai. Bang ini Bang Afri terusnya jelek Bang Suaranya Afri. kok pecah-pecah ya? Oh, Bunyi sebentar, Bang sebentar. Sekarang cek. Masih. Masih. Coba di ini dulu aja. Biar nanti nggak saya ngomong pecah-pecah suaranya. Unirifa udah bisa diturun. Bang Zuma mau naik? Oke. Gantikan dengan Bang Zuma ini. Saya harus tanggung jawab nih kerja. Nanti dipecat pula saya gara-gara debat ini. Ya, nanti untuk selanjutnya Bang Erben mau sama siapa? Mau lanjut sama kiamat atau cari teman baru? Sama kiamat aja aku nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Saya izin turun bentar, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah ya. Terima kasih. Silakan dicatat data-data yang telah saya tunjukkan tadi ya. Itu semuanya adalah komparasi atau mirroring dari tuduhan kiamat kepada kita. Sedangkan tuduhan-tuduhannya itu sudah ribuan kali dijawab ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Buat teman Kristen ya, kalau memang ada penghujatan silakan laporkan saja karena saya siap berdiskusi dengan kalian di pengadilan menggunakan data-data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya. Udah aman ya suaranya, Closing siapa? Badaiwan. Ya. closing statement ya. Jadi, tadi sebenarnya Uniriva itu menyerang sih. Jadi nggak apa-apa dilanjutin aja. Jadi biar saya ada kasih serangan juga ya. Jadi kalau saya hanya menjawab ya, dia tadi nggak closing kok. Gitu ya. Jadi tadi kan bahas tentang 2 Korintus 11 ayat 8 ya. Jadi di situ kesannya Paulus itu perampok ya. Padahal kalau misalkan dibaca perikopnya di situ Paulus tidak mementingkan diri. Jadi itu ceritanya tentang apa? Kalau misalkan dibaca satu perikop itu tentang jemaat Korintus yang mereka itu sebetulnya mudah sekali diperdaya oleh para pengkhotbah palsu. Ya, jadi ada nabi-nabi palsu saat itu ya, pengajar-pengajar palsu. Makanya kemudian dia menganalogikan dengan ayat seperti itu. Tetapi bukan dia yang melakukan perampokan karena memang Paulus ini adalah pribadi yang luar biasa ya, pribadi yang suci. Jadi dia itu adalah pribadi yang paling rajin dalam hal sholat ya, sampai tangannya dia sampai kapalan Paulus itu. Nah, kemudian tadi membahas tentang ini ya, tentang pencurian gitu ya. Tadi kan mau di framing ke situ. Dan ini saya bisa nunjukin misalkan perang Khaybar. Ya, perang Khaybar di dalam sirah Mubarak Furi. Ini saya tunjukkan aja, boleh di-pause bentar? Sudah di-pause? Bentar. Di-pause ya. Nanti barangkali bisa dilanjutkan aja kalau misalkan mau dijawab. Ini menarik ya. Boleh diperbesar ininya, layarnya. Nah, ya. Jadi, ini sirah ya. Sirah Mubarak Furi. Barangkali teman-teman Islam, ustadz-ustadz jarang baca sirah. Tapi nggak apa-apa. Ini kita belajar sama-sama ya. Bro. Bentar kiamat. Jadi- Mubarak Furi itu nama lakob. Jadi namanya itu Sofiuddin. Jadi kalau Mubarak Furi itu banyak Ini nama nanti gitu. sirah Bab ya. Al-Mubarak Furi itu nama penulis. Nanti banyak arahnya gitu loh. Oh iya. Siap Ustadz. Ya. Jadi begini ya. Jadi dikatakan Harun ya.
dari ini ya, dari dia ya. Nah, Bani Nadir di sini. Nah, kemudian ya, bagaimana jika aku membunuhmu? Jika ternyata harta benda itu bisa kami temukan. Jadi si Kinanah ini mengatakan tidak ada hartanya. Nah, ternyata dia sembunyikan gitu ya. Bisa dibaca itu. Nah, kemudian di sini Kinana itu tetap membandel, dia nggak mau memberitahu Muhammad. Kemudian Muhammad itu menyerahkan Kinana kepada Az-Zubair seraya berkata, siksa dia sampai engkau dapat mengambil semua yang ada di tangannya. Nah, kemudian Muhammad menyerahkan kepada Muhammad bin Masmalah. Lalu dia memenggal leher Kinanah hingga meninggal. Ya, jadi begitu kerennya ya Muhammad ini. Makanya kalau bahas tentang peperangan perjanjian lama begini ya teman-teman ya. Di dalam Alkitab perjanjian lama itu bukan tentang politik, bukan tentang perluasan kekuasaan, tetapi bangsa Israel ini merupakan bangsa pilihan yang harus bangsa Israel ini dijaga oleh Tuhan. Justru di situ menunjukkan kalau Allah Israel itu melindungi mereka. Nah, kalau Muhammad itu punya kepentingan politik untuk agama Islam ini bisa menjadi money ya, bisa menjadi uang gitu pada akhirnya. Nah, bisa saya tunjukkan juga kisah dari Bani Quraisyah ya. Ini juga lumayan menarik, tapi ini panjang ini. Jadi Bani Quraisyah ini saya ceritakan singkat aja. Jadi Muhammad 2 menit ini lagi. mendapatkan pewahyuan ya, disuruh sama Jibril. Jadi Jibril mendatangi Muhammad, saya berkata, mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjatanya ya. Kemudian Muhammad ini ya dengan kelompoknya dia pasukan Muslim itu bergerak ke arah Bani Quraisyah hingga mereka atau mereka membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri, jadi sangat kejam ya. Terus yang ketiga, langsung menyerang Muhammad dan para sahabat, dan mereka melanggar. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa menyerang, karena apa? Melanggar larangan berperang pada hari Sabtu. Nah, jadinya apa? Mereka itu 1 Bani menit. Quraisy itu menolak 3 tawaran itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ini langsung saya cepat aja. Yang dilakukan Muhammad adalah ini. Dipenggal. Jadi semua orang itu digiring di parit. Parit itu kayak lubang menyembelih hewan kurban begitu ya. Setelah itu orang-orang itu digiring ya, jumlah laki-laki perempuan diapakan gitu ya. Nah, jadi kita terbukti ya bagaimana ajaran Islam itu yang disebarkan dengan peperangan ya. Nyawa itu bisa diganti dengan harta, misalkan di dalam Abu Daud. Itu dalam buku 19 hadis nomor 3031. Dan itu tadi tuh bukan hanya kisah tentang pembunuhan, tetapi perampasan harta atau dalam tanda kutip perampokan. Mohon maaf ya. Jadi memang Muhammad melakukan perampokan di 10, situ. Di situ ada harta 9, karun. 8, 7, Oke, gitu aja deh. 6, Biar nggak 5, panjang-panjang. 4, 3, 2, 1. Oke, Bang Afri, dibuka ini baru sesi baru ya. Bang Oke. Zuma sama Ustadz Naz. Terus dari Kristen Bang Erbian masih terus dengan kiamat atau mau ganti? Nggak apa-apa, aku Bentar, sama kiamat Umi cek aja, dulu nggak di apa-apa. bawah ada Kristen nggak, bentar ya. Nggak apa-apa, udah dibilang nggak apa-apa sama kiamat, Nggak aman. apa-apa. Saya tertib kok. Makanya saya nggak mau ngomong duluan, saya dengerin umat Islamnya gimana. Kalau seandainya barbar ya, saya 80%-nya lah nggak apa-apa lah. Ya, kalau barbarnya dia Nggak banget ada, ya saya ada 80%-nya muslim yang aja. barbar, tidak ada muslim yang menghujat. Makanya kita di sini gunakan diskusi secara edukasi ya, karena Akademis, yang di bawah betul, ini udah sepakat. 1000 viewer ini untuk mengedukasi netizen Iya. baik dari muslim juga dari Kristen. Iya, Silakan puji Ustadz Naza, apa Tuhan. yang mau diangkat tema nih? Tema apa Bang Zuma? Dilanjutkan aja, Umi Dini, dilanjutkan aja tema ini ya. Siapa yang nabi yang sama
seperti Musa itu, yang jago perang itu siapa itu ya? Itu silakan. Baik, lanjutkan. Silakan Bang Afri, dimulai Bang Afri. Ini dengan Bang Zuma dulu. Dimulai, waktunya 5 menit dari sekarang Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuba indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhallimuhumullah wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuhirrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaru wa nazaru wattaba'u nural ladzina unzila ma'a ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang ada pada Bani Israel, bukan yang ada pada Kristen ya. Yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang dari Tuhannya di dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita berbicara mengenai nubuatan yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak ada sekarang ya, karena yang sampai sekarang di Kristen itu hanya itu menerangkan bahwasanya akan datang sosok penegak hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, anak keturunan Adam. Kalau nabi-nabi terdahulu menegakkan di dalam kitabnya mereka, jangan ada Tuhan selain Allah. Jangan menyembah patung, ya. Jangan menyembah manusia, apalagi burung merpati. Jangan merebut nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi menyebutnya dengan bahasa Yunani. Ingatkan dan kuduskan hari yang dimuliakan oleh Tuhan, yaitu hari Sabat. Hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah. Ini adalah hukum-hukum yang harus ditegakkan oleh manusia di muka bumi ini. Tetapi kemudian nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel termasuk Yesus tidak mampu dan tidak sanggup. Kenapa? Karena dia dibarengi dengan penista, penghujat dan penganiaya daripada murid-muridnya sendiri, yaitu Paulus. Paulus adalah musuh Yesus sejak pertama kali Yesus mulai menyebarkan ajaran tauhid. Dia itu adalah termasuk algojo ya, yang paling bengis membantai para pengikut Yesus yang asli, bukan yang ngaku-ngaku sebagai pengikut tapi pentuhan. Jadi Paulus ini memiliki kemampuan berbahasa Yunani, yang kemampuan sastra bahasa yang mumpuni di zamannya, dan ia memiliki pengalaman luas dalam strategi intelijen dan politik. Itulah Paulus yang kemudian ketika melihat Yesus dan pengikutnya yang hanya sedikit terdesak oleh kekuatan politik dan militer Romawi, Paulus merasa mendapat peluang kemudian untuk memanfaatkan pengikut Yesus yang makin banyak itu sebagai kendaraan politik demi menguasai pemikiran bangsa-bangsa di masa itu yang didominasi oleh pemikiran Yunani dan Romawi yang ajarannya adalah paganisme yang hari ini kita lihat. Oke, jadi ini sebagai pembuka dari saya bahwasanya Nabi yang datang seperti Musa itu harus gagah berani, harus memiliki pasukan bala tentara sebagaimana yang diceritakan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Jadi bukan yang membunuh lalu kemudian kirim surat kemana-mana. Aku adalah Rasul, lalu kemudian dari kekuasaan negara kekaisaran yang menerima ajarannya sebagai ajaran kekaisaran, itulah yang digunakan sebagai kendaraan untuk melanggengkan ajaran paganisme yang diajarkan. Saya kira begitu dari saya. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu jelas adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan Paulus. Demikian. Masih 30 detik lagi. Oke, ini 2 lawan 2 ya, Dinda? Iya. Bang Afri. Oke, nanti Dinda Wafi silakan dilanjutkan. Jadi intinya bahwasanya
nabi yang sama seperti Musa itu ada dua kandidat. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah Paulus. Kalau Yesus ini bukan nabi, dia Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Ya Anda harus akui itu. Malu mengakui Yesus itu nabi, tapi dia adalah Tuhan. Lawannya Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lawannya baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Paulus. Itu yang Kristen harus sadari. Demikian. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Waktunya udah habis. Sekarang waktunya untuk kiamat. Silakan kiamat 5 menit dari sekarang. Pak Erben aja dulu. Silakan Pak. Oh oke. Oke. Dengan Pak Erben Yang- terlebih dahulu 5 yang menit dari pertama, oke sekarang dimulai. Alkitab sangat setuju mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Tetapi Yesuslah satu-satunya nabi yang tidak berdosa, satu-satunya nabi yang punya ajaran etika dan moral yang sangat sempurna, satu-satunya nabi yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut, satu-satunya nabi yang membawa manusia dijamin masuk surga, dan satu-satunya nabi yang sudah terangkat hidup dalam kemuliaan ke surga, dan satu-satunya nabi yang menyediakan tempat di surga buat para umat yang ditebusnya, dan satu-satunya nabi yang menjadi raja segala raja di akhir zaman dan hakim yang adil. Jadi kalau orang mengatakan Yesus bukan nabi, itu justru bertentangan dengan ajaran Alkitab. Baru kalau dikatakan lagi tadi tentang bahasa Yunani, sebenarnya orang yang menolak bahasa Yunani sebagai bahasa kitab Injil adalah orang yang buta sejarah. Karena bahasa Yunani pada zaman Yesus itu adalah bahasa internasional. Dan menurut saya si Juma ini perlu belajar sejarah. Karena di Qur'annya sendiri juga memakai kata Injil. Kata Injil itu berasal dari kata Yunani, Evangelion di situ ya. Baru kalau dikatakan Paulus itu musuh daripada Yesus, ini kembali lagi bahwa Juma ini buta sejarah. Karena catatan sejarah, Yesus lahir itu di tahun 4 atau 5 sebelum Masehi, sedangkan Paulus itu lahir di tahun 3 Masehi. Jarak Yesus dengan Paulus 7 tahun. Sedangkan menjadi seorang rabi itu usia 30 tahun. Jadi ketika Yesus berusia 30 tahun, berarti Paulus masih berusia sekitar 25 tahun. Dia belum menjadi seorang rabi. Kembali, Bro Juma ini selalu berbicara di awang-awang, tidak pernah meneliti data, sehingga hanya bibir yang berbicara, tetapi data tidak akurat. Itu. Jadi kalau dikatakan lagi bahwa yang dinubuatkan Nabi yang seperti Musa itu sudah dikunci di dalam Mazmur 147 ayat 14, 19, 20 bahwa Tuhan tidak akan pernah berbicara lagi setelah bangsa Israel dipilih melalui bangsa lain, dan Muhammad itu adalah bangsa Arab, bukan keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu 12 suku. Jadi Nabi itu harus berasal dari 12 suku Israel. Di situ jadi Bro Juma tolonglah jangan hanya narasi bibir, tetapi harus berbasis data yang bisa dibawa di muka umum. Karena kita hadir untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Bukan membodoh-bodohi orang bodoh. Jangan sampai kita orang cerdas di kalangan orang bodoh, tapi hari kita menjadi orang cerdas di kalangan orang jenius. Lanjut Bro Kiamat. Ya, masih ada waktunya ya. Nah, saya mau memberitahu nih, boleh di-pause bentar waktunya. Ada berapa menit? 1 menit 55 detik. Bentar, boleh minta tolong Umi Mican Oke, bentar. diperbesar layarnya. Bentar ya. Oke, wait ya, wait. Aku tunjukkan dulu cover bukunya ya, jadi supaya teman-teman bisa belajar ya dari buku ini. Jadi kadang saya miris kalau ngobrol sama teman Islam tapi nggak ngerti literatur sama sekali. Jadi langsung ngomong misalkan Kristen itu agama pagan ya. Jadi artinya belum belajar sama sekali tentang Islam. Jadi begini ya, Buka ini saya datanya tunjukkan. dulu aja Kiamat. Buka dulu Ya. biar saya start. Oke, waktu. sudah aman. Oke, saya Terima start kasih ya. waktunya, silakan. Ya,
Di sini dikatakan gini ya, sebelum Islam datang, ya, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan agama. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi itu sejalan ya dengan Quran surah 16 ayat 57 dan surah 53 ayat 19 sampai 21, di mana di situ Allah itu mengakui dirinya adalah sesembahan pagan. Makanya itu Allah ini ya menolak gitu, dia mempunyai anak perempuan dan seterusnya, karena memang orang-orang pagan saat itu menyebut nama Tuhannya siapa di sini, Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi Allah ini bukan proper name tapi generic name. Kalau proper name itu nama Tuhannya umat Islam siapa, ya jangan Anda sebut Allah, karena itu nanti sama dengan orang-orang pagan saat itu jatuhnya ya. Karena makna dari Tuhan Allah itu apa? Allah itu adalah sesembahan, dan Alkitab itu sepakat dengan itu. Jadi kalau ada yang menyembah dewa, ya dia kalau dia dalam perjanjian baru dikatakan teos gitu ya. Kalau teos itu bisa dewa-dewa, bisa ini ya. Jadi tergantung nanti konteksnya, bisa malaikat-malaikat dan seterusnya. Jadi penting untuk memahami bahasa ya, supaya nggak terjebak dengan kaidahnya sendiri. Kemudian kepercayaan Islam ini itu diwarisi secara turun-menurun ya, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Makanya nggak heran ketika Muhammad ya dikatakan dia itu menceritakan cerita dongeng ya di dalam surah 8 ya, QS 8. Saya lupa ayatnya, nanti saya bisa tunjukkan lah. Nah itu dikatakan cerita-cerita dongeng, jadi yang disampaikan oleh gini, surah 8 ayat 31. Nih bisa saya langsung tunjukkan, boleh di pause bentar. Saya langsung ingat ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan hikmat ya, ayat 31 nih. Kita lihat. Jadi Al-Quran itu sebetulnya, waduh ya, ini. Hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu nih. Al-Quran tidak lain, hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Oke, terima kasih. Ya, Dinda Wafi silakan. Cek bunyi. Ya. Ada. Oke, jelas ya suara saya ya. Jelas Bang. Ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Mas Erben sampai bilang bodoh-bodoh barusan ya gak etis lah. Gak usah gitulah, kita diskusi aja gitu. Gak usah bilang membodohi orang yang bodoh begitu. Sampean itu kalau diskusi fokus aja sama narasi Bang Zuma, gak usah seperti itu. Karena kalau saya tanyakan Anda dengan satu pertanyaan, ketika awal mula Bible ya, bahasa asli Yesus dari Aramaik diterjemah ya, Pentateuch diterjemah menjadi Yunani, itu para rabi saat itu menggunakan manuskrip apa? Kan seperti itu nanti pertanyaannya. Dan fakta sejarahnya Anda tidak akan pernah tahu begitu. Kemudian kiamat. Nah, kenapa gini? Saya ada niat diskusi kalau sama kiamat ya. Saya cuma niat ngajari dikit biar agak terbuka pikirannya gitu, Mas Kiamat. Tadi sampean menggunakan surah Al-Anfal ayat 31 bahwa Al-Quran itu isinya dongeng-dongeng terdahulu. Kenapa saya malas diskusi dengan Anda? Karena Anda itu cuma comot-comot, kemudian tidak dibaca secara sempurna dan dipahami dan disimpulkan sendiri. Padahal di dalam surah Al-Anfal ayat 31 itu gini deh. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka ini orang-orang kafir. Kalau Al-Quran dibacakan kepada orang kafir ini akan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu dongeng terdahulu itu orang kafir. Makanya sampean bernarasi seperti itu karena Anda kafir. Begitu. Itu orang-orang Quraisy di sana dengan kesombongannya mengatakan ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka mengatakan hadza asatirul awwalin. Ini hanya dongeng-dongeng terdahulu gitu loh.
Makanya saya males diskusi sama Kiamat ini apa? Nyomot, nyimpulkan, pakai tafsir tadi bilang ahlul kitab ini minoritas. Loh, Nabi itu pendatang di Madinah. Ahlul kitab itu mayoritas di sana. Seperti itu. Anda kalau nggak paham sejarah Islam janganlah deh, jauh usah diskusi. Belajar dulu sama saya, tidak apa-apa di Zoom berdua gitu. Karena gabrul nantinya membawa tadi ya apa data yang dibawa tadi bahwa dulu sebelum Islam datang orang-orang sudah beragama apa itu agama dengan menyebut nama Tuhannya adalah Allah itu gak diteruskan narasinya. Coba diteruskan. Di bawahnya ada tulisannya itu bahwa agama itu disebut oleh Allah dengan agama Hanif. Itu ada perinciannya. Agama Hanif itu memang ada. Makanya Sayyidah Khadijah itu agamanya Hanif. Hanif itu artinya lurus, tidak bengkok, tidak nyembah berhala gitu loh. Sekianlah. Oke, jadi tidak tersentuh ya tema kita ya, bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan bukan Paulus. Kalau Paulus ini jelas dia Nabi palsu yang dinubuatkan Yesus yang datang dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi di Antioquia. Nah, terkait dengan nabi yang sama seperti Musa, diterangkan di dalam Kejadian 25 nomor 15 yang menghuni utara kota Madinah, itu disebut tema di dalam kitab Kejadian. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW dikatakan pula bahwasanya di dalam sirah Nabawiyah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah dan setahun kemudian tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah umat Islam kemudian berhasil mengarahkan orang-orang kafir Mekah dalam peperangan Badar Kubra. Nah, ini adalah perang pertama umat Islam berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah dan mereka kaum musyrikin ini adalah keturunan dari Bani Ismail yang disebut Khedar. Dan itu tertera di dalam nubuatan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan maka segala kemuliaan Khedar akan habis dan dari pemana-pemana yang gagah dari Bani Khedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Ini kira-kira kalau dari Yesus, siapa pasukan Yesus yang datang kemudian membasmi ya daripada kemuliaan Khedar ini? Adakah? Adakah pasukan Paulus yang datang membasmi Bani Khedar sesuai dengan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17? Tidak ada sama sekali. Ini digenapi oleh perang Badar yang mana Rasul Muhammad SAW pada tahun 2 Hijriah, setahun setelah 1 Hijriah, kemudian beliau melumpuhkan kota Mekah, di mana kota Mekah itu berpenghuni dari keturunan Khedar. Hayo, kalau ada bantahan silakan bantah data itu. Data yang ada dalam kitabnya agama Yahudi, bukan di kitab kalian ya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yesaya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa umat Islam ini akan mempunyai nyanyian baru untuk memuji Allah. Yesaya 42, nomor 10, nomor 12. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mana nyanyian baru itu? Dalam bahasa Yunani? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti bahasa dari keturunan Abraham alaihissalam. Demikian. Ya, waktunya habis. Ya. Umi. Iya, ya. Mungkin ada yang bisa pakai layar gitu yang di bawah biar timernya. Ya, yang bisa tampilkan timer, betul. Oke, siapa yang bisa tampilkan timer? Tolong typing. Biar saya turun. Abu Di bisa tampilkan timer nggak? Salam kenal Ustadz Najah. Assalamualaikum. Saya turun di bawah jadi moderator. Terima kasih Bang. Oh, ada Bang Alif. Ada Bang Alif, bentar. Yesaya 21 nomor 16 nomor 17. Ini adalah nabi yang sama seperti Musa yang melumpuhkan kota tempat kediaman Khedar dan itu tidak dilakukan oleh Paulus. Apalagi Yesus. Assalamualaikum Kang Alif. Bisa bantu timer Kang Alif? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar siapkan ntar. Boleh sebentar. Umi Michan minta ini dong, apa frame? Biar aku Minta apa? bisa. Permen. Ya, permen Ini, lato-lato minta. Jadi gini, Kurang jelas suaranya, Bro.
buat para narasumber saran ya. Jadi gini, kita siapkan timer, jangan minta di on off kan ya. Jadi sesuaikan aja, siapkan data. Jadi waktu tetap berjalan, silahkan Anda siapkan data gitu. Oh gitu. Ya berarti nyebut Saya- ayat doang boleh ya? Nggak perlu dibaca. Kalau Kayak cuma Isma tadi. kalau baca ayat itu sudah termasuk nunjukin data. Apa disebutin aja surat apa gitu. Ini kesepakatannya berapa menit? Mungkin dinaikkan 6 menit ya, jadi satu orang 3 menit begitu. Oh iya. Saya bawa satu HP ini, nggak bisa book on cam ini. Nggak apa-apa disebutkan, ini dibacakan aja Ustadz. Mm-mm. Oke, udah bisa kita tanggapi? Bentar. Berapa Oh menit? iya ya. Silakan Pak Erben dulu aja deh. Oke. Ya. Yang pertama ya, kalau Bro Juma mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, maka pernyataan Bro ini sebenarnya bertentangan dengan surat Yasin 14. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Paulus itu adalah murid Nabi Isa. Nabi Isa yang dianggap oleh orang Muslim sebagai Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saya jadi bertanya-tanya apakah Ibnu Katsir yang salah, yang hidupnya lebih dekat dengan zaman Muhammad, atau Juma yang lahir di daerah Makassar yang ribuan tahun setelah Nabi Muhammad. Saya tidak mengerti bagaimana. Ini ada datanya saya tunjukkan di sini. Ini ya. Jadi bahwa tafsir Ibnu Katsir bicara seperti itu ini. Ada Paulus ini. Nah, itu yang pertama. Tafsir Ibnu Katsir surat Yasin 14 itu ya. Oke, saya tidak usah sampai ke sana. Saya sudah sebutkan ayatnya. Itu yang berikut. Baru kalau kalian pun sibuk menyerang Paulus, saya melihat secara ajaran etika dan moral dan secara perlakuan Paulus setelah bertobat, tidak ada yang bertentangan dengan Yesus. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad yang sangat bertentangan dengan Yesus. Karena ajaran Paulus itu tidak pernah mengajarkan orang untuk membenci, untuk membunuh, untuk merampok, untuk memperkosa, untuk kawin yang gak jelas. Itu gak pernah. Dan itu sesuai inline dengan ajaran Yesus, Bro Juma. Itu yang harus saya sampaikan. Baru tadi Sinaja katakan, dari mana Septuaginta menerjemahkan? Septuaginta menerjemahkan itu ada dari tulisan Esra. Esra itu dari Yosia. Yosia ini kemudian dari Samuel. Samuel baru dari Musa. Ada data sejarahnya. Jadi sebelum kamu bertanya, membuktikan. Justru nanti kalau saya tanya, Quran 1924 dikanonisasi di Mesir, di sana itu sumbernya dari mana? Kenapa waktu itu malah banyak dibuang Quran, dilemparkan ke Sungai Nil? Itu yang nanti kamu bingung, dan itu aku baca dari bukunya Profesor Munim Siri, yang seorang guru besar. Tapi nanti kalau sampai ke sana kamu bisa jantungan. Belum lagi nanti kalau kita bicara seperti yang sampaikan Bro Kiamat tadi, ada Quran yang dimakan rayap atau dimakan burung dan lain sebagainya. Belum lagi Quran yang tidak digantikan, surah-surah yang tak tergantikan itu. Nanti Bro Kiamat ke situ. Bisa tunjukkan data-data kok kita. Saya ini buka datanya nih. Ini ya. Mana ini? Kameranya. Bro Kiamat, ngomong aja Bro, sambil saya tunjukkan data. Iya. Ya, jadi Al-Quran itu sebenarnya mengalami rekonstruksi ya. Kalau barangkali teman-teman Muslim yang mau menutup-nutupi, jadi ada juga versi Hafs. Hafs itu kalau menurut Musnad Ahmad jilid 2 itu dikatakan pendusta. Ini saya bisa menunjukkan nih tentang editing dari Quran ya, dari buku. Silakan Pak Edwin. Nanti. Udah lanjut aja. Lanjut, habiskan aja. Ya. Oh, saya mau buka kamera barangkali. Tapi Oh ya, oke. ya, boleh ini minta printnya. Nah. Oke, saya sebetulnya heran ya sama teman-teman Muslim yang membenci Paulus. Paulus itu pribadi yang ini ya, ketika dia berdosa, ketika dia sebelumnya sebelum Yesus Kristus pilih ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 5, dia memang betul seorang pembunuh ya, dia itu pengejar pengikut Kristus, tetapi justru bisa dilihat bagaimana ketika Kristus itu merubah dia menjadi pribadi yang begitu mulia ya.
Nah, kita tadi bicara tentang manuskrip ya. Ternyata teman-teman Muslim ketika menyerang itu nggak tahu diri bahwa autografi dari Quran itu disempurnakan loh, dirubah-rubah. Ini penulisan pun dirubah melalui proses editing. Anda bisa dengarkan ceramah para ulama ya. Ini saya tunjukkan aja. Jadi memang mengalami perubahan. Makanya ada yang namanya kanonisasi, ada perbedaan dari Quran versi khas, ada Quran versi Wars, dan seterusnya. Jangan bicara nanti, oh itu hanya berbeda dialektika, oh nggak bisa. Anda kalau bilang antara burung dalam bahasa Indonesia itu adalah hewan, kemudian burung misalkan di Jawa itu adalah kemaluan misalkan ya, itu beda jauh. Tapi kalau antara hafs dengan kolun misalkan, itu sangat dekat maknanya, tapi bahkan bisa berlawanan. Itu artinya bukan dialek, tapi memang tidak kesesuaian dari hafalan. Dan Alkitab itu terjaga dengan apa? Dengan manuskrip yang banyak, 26.000. Nah, jadi narasi dari Quran Anda mengatakan Taurat itu telah diubah-ubah, Injil dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya tidak percaya diri dengan kitabnya sendiri. Artinya apa? Artinya kita perlu membuktikan sebetulnya yang menerima wahyu itu siapa. Ya misalkan, tadi kan membandingkan Paulus ya, pribadi Paulus. Saya mau menunjukkan ya, misalkan ini saya udah bosen ya, Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Yang harusnya pada zaman Mesir itu saya bisa tunjukkan, mereka semua itu menikahi anak seseorang itu, batas menikah bawahnya itu adalah, ini di zaman kuno ya, itu 12 tahun ke atas loh. Nah, tapi Muhammad malah setengahnya, 6 tahun. Di Bukhari 4738. Saya sudah cek kemarin Bro Zuma mau membantah itu, saya udah cek, saya terjemahkan dengan ini, memang itu menyetujui, bahkan itu banyak hadis yang mengatakan itu. Ya, kemudian menikahi anak menantu yaitu Zainab, surat 3340 ya. Kemudian di hadis Ahmad 1401. Ini temanya apa sih ini? Temanya tidak berdaya, Dinda. Temanya ketidakberdayaan. Bingung saya ini. Iya, tadi kan ke Paulus ya. Saya bahas ke Muhammad, jangan marah-marah. Ya, Nabi yang sama seperti Musa, apakah Paulus pendiri Kristen atau baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu poinnya. Jangan bawa-bawa Ibnu Katsir. Kalian malu nanti kalau saya jelaskan Ibnu Katsir tentang Paulus itu, karena Paulus itu binatang di neraka menurut Ibnu Katsir. Oke, lanjut. Silakan Dinda Wafi. Timer jalan ya? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Erben bilang Pentateuch ya. Pertama kali ketika diterjemah Yunani itu dari Esra. Coba dibuka datanya Mas Erben, saya ingin tahu. Kalau masalah kanonisasi ya, bukan kanonisasi ya, tapi kodifikasi Al-Quran, yang di Mesir itu apa? Yang dirubah itu apa? Coba tunjukin. Yang dirubah di Mesir itu apa? Dan Mun'im Sirri itu siapa? Ulama liberal kok. Mun'im Sirri itu kenapa kok ditolak oleh mayoritas ulama Islam di Indonesia? Karena dia menghalalkan LGBT. Bukunya banyak. Itu dulu waktu saya diskusi sama Anda, Mas Erben, itu sudah saya jawab itu. Nggak usah pakai Mun'im Sirri. Orang yang menghalalkan LGBT kok dipakai. Apakah Anda pecinta LGBT? Dia itu orang liberal gitu loh. Nggak usah dipakai. Saya heran kadang ya, kok perkataan orang yang seperti itu yang Anda kutip gitu loh. Nggak ada yang kredibilitasnya lebih hebat lah daripada orang yang suka LGBT gitu. Yang kedua, kemudian tentang ayat Al-Quran yang dimakan kambing katanya. Itu kan dinarasikan dalam 2 hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Kedua-duanya itu adalah termasuk hadis muttorib. Hadis muttorib apa? Yaitu hadis yang matannya sama tapi simpang siur isinya. Hadis muttorib itu tergolong dhaif. Kenapa? Karena periwayatannya simpang siur dan rawi-rawinya tidak terpercaya. Gitu. Makanya belajar ilmu hadis dulu. Jangan narasi dulu gitu loh. Apalagi sampai mengeluarkan surah Yasin ya, ayat 14. Ketika di sana mengatakan inna ilaikum lamursalun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis Yohanes dan Paulus.
Anda harus tahu, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menuliskan beberapa macam riwayat tanpa menyebutkan riwayat ini benar atau tidak. Nanti pembenaran atau tidaknya, Imam Ibnu Katsir menulis kitab yang lain khusus untuk riwayat tersebut. Namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu nanti di sana Anda akan melihat bahwa riwayat dalam surah Yasin 14 tentang Yohanes dan Paulus itu adalah riwayat maudhu, riwayat palsu. Harus tahu metode penulisan kitab tafsir itu gimana gitu loh Mas Erben. Padahal sudah saya jawab dari dulu, itu gak mudeng-mudeng sampean ini. Apalagi kalau kita melihat ya seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad, semuanya mengatakan Paulus itu nama binatang di neraka jahanam. Ada yang mengatakan nama batu di neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan nama jurang di neraka jahanam. Itu Paulus bahasa Arabnya. Begitu. Mau nggak dibilang Paulus itu jurang di neraka jahanam? Kan mutiar kamu nanti. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi tak berdaya kalian ya untuk kemudian menyatakan nabi yang sama seperti Musa. Jadi perdebatan kalian tadi dengan Unirifa itu menjelaskan tentang nabi yang sama seperti Musa yang jago perang itu. Kalau Paulus Paulus jago apa ya? Lalu kemudian di dalam Yesaya 5, kalau kamu baca satu perikop, di situ terang dikatakan bahwasanya ini bukan isapan jempol belaka. Ini penggambaran bagaimana sebuah kota kemudian yang atributnya sebagai kota Tuhan. Allah tetapkan kota itu sebagai kota yang suci. Orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh melintas di situ. Orang-orang yang bersunat kalau lewat di situ dikejar sama onta. Jadi ini bukan bayonan biasa ya. Ini bukan bayonan orang Muslim. Ini fakta. Ya, bukan guyon. Ini analisis yang menyeluruh. Bahwasanya ketika dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini di mana terjadinya? Di Vatikan, di Yerusalem. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Ini di mana? Segala kambing domba Kedar keturunan Ismail itu di mana? Dan Nebayot juga anak Ismail itu di mana? Untuk ibadahmu ini di mana ini? Binatang-binatang keturunan Ismail dijadikan sebagai sandaran ibadah yang kamu hujat tadi. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, bait suciku. Ini di mana? Diagungkan ini di mana ini? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Ini di mana ini? Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Itu di mana? Apakah Yesus pernah membentuk kondisi ini terjadi? Tidak. Paulus bisa? Tidak. Tak bisa. Dan itu hanya bisa dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam Yesaya 42 diterangkan, lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, dia akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Paulus. Jadi kalau Anda itu hanya membahas kemudian dari Google, buka ini, buka ini, Anda itu harus mengikuti cara umat Islam dong. Ketika umat Islam mengatakan Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14, di situ bisa buka kitabnya. Tapi kalau kau katakan di Google hadis Bukhari Muslim halaman sekian, nomor sekian, memang ada di kitabnya umat Islam. Itu yang Anda harus pelajari dulu. Ya, silakan. Oke. Selanjutnya dari pihak Kristen, Umi moderator ya. Lanjut. Enggak, Kak Alif aja. Umi udah dari malam ini suara habis. Suara. Fokus di topik ya, fokus di topik pembahasan. Ya, silakan. Itu akan berjalan ketika berbicara, silakan. Aku mau tunjukkan data dong. Bro Kiamat siap ya? Siap. Iya. Ini saya tunjukkan datanya. Kalau tentang Paulus itu sebagai murid Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa yang tidak dijamah oleh setan itu ada ini. Tapi kalau tafsir ini salah ya terserah kalian, itu hak kalian juga kawan-kawan muslim. Enggak peduli saya mau kalian katakan, tapi di dalam tafsir dikatakan, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus dan nama negerinya ialah Intakia.
Maka ketiga utusan itu berkata ke penduduk tersebut, jadi di sini. Tapi kalau kalian bilang artinya Paulus gini-gini, ini terserah kalian. Artinya bagi saya tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Yasin 14 jauh lebih terpercaya daripada kalian berdua. Karena kalian itu nggak punya kompetensi untuk menuliskan tafsir dan belum diakui oleh Kemenak. Ini sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dia. Jadi sebelum kalian protes ke saya, maka protes dulu lah ini. Oke, itu aja untuk hal itu. Kalau untuk Paulus ya saya katakan Paulus ini seorang yang peperangannya tidak mengangkat pedang. Tapi bagaimana dia bisa mengubah orang yang membenci Kristus dan bahkan ingin membunuh dia menjadi orang yang mengasihi Kristus dan mengasihi Paulus. Menurut saya itulah peperangan yang paling hebat dan itulah cara-cara murid-murid Yesus berperang. Jadi mengubah orang yang membenci menjadi orang yang mengasihi Kristus. Tidak dengan pedang. Makanya murid-murid Yesus itu ketika memberitakan Injil tidak mengangkat pedang. Bahkan Yesus ketika Petrus hendak mengangkat pedang, jangan. Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Di sini. Jadi luar biasa lagi Yesus itu. Di situ bro. Kalau masalah Yesaya 21 ayat 16 sampai 17, justru menurut saya ini ucapan ilahi terhadap Barabia. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, setahun lagi, jadi nggak berlaku lagi di zaman Arab. Karena jarak Yesaya dengan Muhammad itu ribuan tahun. Yesaya ini sekitar tahun 800 sebelum Masehi, sedangkan Muhammad itu di tahun 700. Berarti ini jaraknya sekitar 1500 tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Jadi Bro Juma ini mengutip sesuatu tapi tidak membaca, tidak mengerti. Anda harus tahu bahwa Yesaya dengan Muhammad jaraknya ribuan tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi tidak ada hubungan. Baru siapakah Nabi yang cocok dengan Nabi yang dinubuatkan oleh Musa? Saya katakan itu bukan tentang Paulus dan itu bukan tentang Muhammad. Tapi itu lebih tepat kepada Yesus. Kenapa? Karena kita melihat di sini bahwa kalau kita lihat ya, itu Musa itu bangsa Israel, Muhammad bangsa Arab. Nggak nyambung. Musa itu sekolah, Muhammad tidak sekolah. Tadi Bro katakan. Muhammad seorang buta huruf, sedangkan Musa seorang yang jenius, bahkan sekolah kerajaan. Musa mengadakan banyak mujizat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan mujizat. Surah 28 ayat 48. Baru kita lihat lagi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Sedangkan Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Musa melihat langsung kemuliaan Tuhan. Muhammad tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Ibadah yang dibawa oleh Muhammad, ritualnya itu ada lempar juhro itu, lempar setan. Sedangkan ibadah yang dibawa oleh Musa tidak ada seperti itu. Peraturan ibadah Musa yang diberikan ada kurban pengampunan dosa, ada hari raya perayaan. Sedangkan di dalam Nabi Muhammad nggak ada perayaan, nggak ada kurban. Semuanya bagi-bagi daging. Itu bedanya. Jadi nggak ada kaitan. Nabi yang seperti Musa itu bukan Paulus dan bukan Muhammad. Tetapi yang lebih tepat dengan hal itu adalah Yesus. Di situ, kenapa saya katakan begitu? Karena ini sudah diklaim juga oleh Alkitab, di mana dikatakan oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26 itu adalah tentang Yesus Kristus. Itu sudah diklaim oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Itu di zaman Petrus. Petrus itu berarti di tahun 40 atau 50 Masehi. Sedangkan Muhammad tahun 700. Kenapa telat klaimnya itu? Karena Muhammad baru datang sekitar 650 tahun. Bahkan padahal itu sudah diklaim oleh Petrus sebagai Yesus Kristus. Nah itu lanjut bro, apa kiamat? Sorry, waktu ku habis banyak. Ayo bro. Ya, jadi boleh minta frame-nya dulu. Ya, nah jadi saya melanjutkan ya. Jadi ketika mau membandingkan Musa dengan Muhammad, tentu saya mau menunjukkan perbedaannya. Nah, misalkan Muhammad, tadi kan udah saya tunjukkan, mengawini anak di bawah umur. Tapi ini standarnya adalah ini ya, coba saya tunjukkan ya. Ini sebetulnya menarik kalau waktunya banyak ini. Nah ini dari tesis ya, dari tesis. Jadi saya bisa tunjukkan. Nah, di sini dikatakan kalau di Yunani itu umurnya 14 tahun menikah. Kalau misalkan di Romawi kuno itu 12 tahun ya wanita tuh. Di Mesir kuno itu wanita 12 tahun. Di Cina itu 15 tahun ya. Kemudian di Eropa itu 12 tahun ya.
Jadi kelihatan kalau yang di Arab ini memang secara ya itu memang sudah di bawah standar ya, standar normal. Makanya kalau menurut jurnal kesehatan atau psikologi ya itu mohon maaf disebutnya pedofilia. Karena di Bukhari 4738 Aisyah itu disetubui ketika berumur 9 tahun gitu ya. Kemudian Muhammad itu juga menikahi anak menantu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Musa. Jadi kalau Anda mau menyamakan itu ada di mana? Di surah 33 ayat 40. Kemudian di dalam Ahmad, ya hadis Ahmad 14010, di situ ketika Muhammad melihat seorang wanita, dia suka dengan Zainab saat itu, dia langsung mendatangi istri siapa? Istri anaknya. Oke, waktu habis. Oke. Itu ya perbedaannya. Kembali fokus ke tema ya. Ini kayaknya tafadhol dari pihak Muslim, Ustaz Naja dan fokus kok, Bro. Brother Alif. Kan Dinda kita Wafi, silakan. membandingkan apakah Musa ini betul Silakan Ustaz Wafi. Muhammad ini penerus Musa, begitu. Nanti saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, yang pertama Mas Erben cuma ngutip-ngutip ayat saja sih. Tadi mengatakan Musa itu diberikan mukjizat, kalau Nabi Muhammad tidak. Dalam QS 48 ayat QS 28 ayat 48 surah Al-Qasas ya maksudnya. Surah Qasas ayat 48. Ini entah Mas Erben apa hanya baca terjemahannya atau tidak paham konteksnya. Dari awal seperti itu. Tadi saya sudah perjelas, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu caranya menyebutkan beberapa riwayat. Nanti penjelasan riwayat itu benar atau tidak, beliau tulis di kitab satunya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Malah Mas Erben bilang, ini tafsir Ibnu Katsir lebih terpercaya, bro. Kamu udah bisa buat tafsir. Dengarkan jawaban kami, lalu bernarasi, Bro Erben. Mengenai surah Al-Qasas 48, yang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mukjizat sebagaimana Nabi Musa yang kamu utarakan. Di sana padahal sudah jelas ayatnya. Falamma ja'ahumul haqqo min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Jadi ketika Rasulullah diturunkan Al-Qur'an, Allah memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad. Orang kafir ini mengatakan itu hanya sihir. Musa memiliki mukjizat dan Muhammad tidak memiliki mukjizat. Ini fitnahan orang kafir, bro. Yang kamu pakai ini. Gitu loh. Dan ini sudah membuktikan di ayat pertama sudah falamma ja'ahumul haqqo. Ketika Al-Quran itu datang kepada Rasulullah, lalu memberitakan bahwa itu mukjizat Rasulullah, lalu ada bantahan dari orang kafir. Tapi ya tidak apa-apa sih, karena memang Anda orang kafir. Jadi perkataannya ya sama dengan ayat ini. Pertentangan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Itu dijawab di ayat setelahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mas Kiamat bawa-bawa nikah pedofilia itu ya. Saya kira tidak nyambung loh. Karena ini persamaan tentang Nabi Muhammad dan Nabi Musa, kok malah bawa pedofil itu kemana arahnya? Kamu nanti mati kutu kalau bawa ke sana. Lanjutlah Bang Zuma. Oke, Gak nyambung baik. Kiamat ini. Lanjut Bang. Ya, emang dia namanya juga manusia Google. Mati lampu habis dia. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu pertama di gunung, yaitu Gunung Sinai. Rasul Muhammad SAW juga menerima di gunung, yaitu Gunung Jabal Nur. Ayo, Yesus di mana? Paulus di mana? Di padang pasir. Paulus itu di padang pasir ketika dia jalan ke Damsik. Sementara nubuatan Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang akan mengatakan Mesias ada di gurun pasir, dan itu adalah Paulus. Sementara ketika Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu sama seperti Musa, itu di gunung. Juga diceritakan di dalam Ulangan 33 nomor 1 nomor 2. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah kepada orang Israel sebelum ia mati. Tuhan berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir yang nampak bersinar dari pegunungan Paran. Ini Paran ini siapa ini? Keturunan Ismail. Dan dia datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Siapa yang memimpin orang-orang kudus bersunat untuk memerangi kemudian Mekah?
kota Faran, area Faran. Siapa itu? Yesus. Lalu kemudian dikatakan di dalam syariat baru yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran ya, Nabi Musa alaihissalam juga itu datang membawa kitab Torah, syariat baru yang belum pernah diajarkan oleh para nabi. Apa itu? Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan di dalam Al-Quran, dia datang membawa Al-Quran yang mengandung syariat baru. Jadi kalau Anda menyamakan antara syariatnya Musa dengan syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, memang beda. Karena syariatnya Musa itu baru bagi kaumnya Bani Israel. Dan juga syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu baru untuk seluruh manusia. Bukan cuma satu golongan saja. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu Yesus datang untuk siapa dia? Syariat apa yang dibawa oleh Yesus? Paulus syariat apa yang dibawa? Ketawa itu penting biar sehat. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Nabi palsu tadi, ketika Anda menjelaskan dengan Unirifa, Nabi yang sama seperti Musa itu jelas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain, bukan Yesus, apalagi Paulus. Paulus itu nabi loh. Kalian harus pahami, Paulus itu nabi, tapi palsu. Ya, Kisah Pewarta 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Om Saulus. Dan itulah pendiri agama Kristen yang mengajarkan kalian menyembah manusia. Sementara nabi yang benar, termasuk Nabi Yesus yang sudah diakui oleh saudara Erben tadi, ya, itu jelas datang kepada Bani Israel. Jadi Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu diakui oleh Erben adalah seorang nabi. Berarti nabinya umat Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Zeus demi untuk menyenangkan hati Romawi dan Yunani, itu hanya nabi yang dituhankan oleh teman-teman Kristen. Sadarlah kawan. Ya. Alhamdulillah, waktu habis. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Bro Kiamat mulai duluan. berbicara. Monggo. Ya, jadi saya mau langsung tanggapi aja ya. Jadi kalau misalkan membahas tentang nabi palsu, sebetulnya tadi saya udah kasih ya dalil ya. Di Bukhari 2 itu dikatakan per awal dari wahyu itu ciri-cirinya adalah bunyi lonceng. Nah, tetapi di dalam hadis Musnad Ahmad 8496 di situ dikatakan bunyi lonceng itu adalah setan atau iblis. Makanya saya nggak heran ketika misalkan turun ayat ya, misalkan Muhammad itu bebas ya menggauli mantan istrinya walaupun diceraikan. Itu ada di dalam Tabari ya, di dalam surah surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 229. Kemudian yang tadi menikahi anak menantu ya. Kemudian misalkan dia bebas menyetubuhi siapapun yang dia inginkan. Bahkan saya bisa tunjukkan ya nanti di dalam surah 33 ayat 51. Jadi orang-orang itu bisa mendatangi Muhammad, wanita-wanita, dan kemudian tanpa mahar itu boleh dengan Muhammad ya. Kemudian itu ada di Tabari. Kemudian mendatangi istri orang yang tadi saya pertegas di dalam Ahmad 14010 ya, Ustadz Ahmad. Nah, makanya ini saya bandingkan dengan Musa. Kalau Musa memang tujuannya dia untuk memberitakan Taurat ya, menjadi suri tauladan. Nah, sedangkan Muhammad apa suri tauladannya ya. Nah, sedangkan dia untuk berperang ini saya bisa tunjukkan ya di dalam ini ya. Bentar. Ibnu Hisham. Nih, boleh diperbesar dulu frame-nya. Umi, diperbesar dulu Umi. Waduh, waktu saya terbuang. Waktu. Ngomong aja bro, ngomong aja sambil nanti ditunjukkan. Ini saya mau menunjukkan data. Jadi biar nggak ini ya. Di pause aman. Ya. Jadi ini Ibnu Hisham ya, Ibnu Hisham. Jadi teman-teman bisa baca. Ini ini ya. Tentang ini permulaan dakwah dengan terang-terangan. Jadi kenapa terjadi perang? Nah, ini perlu diketahui bahwa Muhammad itu melakukan penistaan agama. Jadi ketika Muhammad itu memberitakan tentang Islam kepada orang Quraisy secara terang-terangan,
mereka itu nggak ada masalah ya. Ini ketika orang-orang Quraisy tidak mengutuki Muhammad sama sekali. Tetapi beda ketika Muhammad suatu saat menyebut Tuhan mereka dan menghinanya, ya. Sampai kemudian orang-orang Quraisy itu mengecam Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Muhammad yang seorang pimpinan dari Quraisy. Jadi mengatakan gini, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan kita." Makanya nggak heran terjadi perang. Karena tabiat dari Muhammad ini itu adalah penista. Ya, seperti apa? Mencaci maki agama kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan menuduh sesat nenek moyang kita. Jadi nggak heran kalau kemudian terjadi perang. Jadi jangan menyalahkan. Oh, itu orang-orang yang mengecam, yang menyakiti hati Muhammad dan seterusnya. Nah, itu kan hati kalian yang ingin mengkultuskan Muhammad sebagai nabi, yang mana Muhammad itu sebetulnya bukan nabi, yang tidak ada nubuatannya di dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya narasi kosong yang tidak terbukti, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bandingkan dengan Musa itu adalah seorang nabi yang sangat mulia ya. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad ini punya kekuatan lato-lato setara 30 laki-laki. Itu ada di dalam Bukhari 260. Kemudian Muhammad itu pernah melakukan KDRT kepada Aisyah. Ya, bisa saya tunjukkan, itu dipukul dada Aisyah sampai sakit. Itu ada di dalam hadis ini ya. Bentar. Nasai ya atau Bukhari, nanti saya tunjukkan itu ya, kalau misalkan teman-teman muslim nggak tahu, itu ada ya. Kemudian Muhammad juga pernah kepergok selingkuh ya dengan Maria Kipti, yaitu Hafsah yang memergoki. Itu ada di dalam surah 66 ayat 1, itu ada di dalam Tabari ya. Kemudian itu dipertegas kisahnya itu di dalam hadits. Nah, apakah Maria Kipti itu dinikahi? Maria Kipti itu kan adalah budak ya. Itu sampai Aisyah itu sampai cemburu itu waktu itu. Sampai akhirnya turun ayat gitu ya. Untuk Muhammad yang 1 bulan tidak menyetubui, akhirnya diperbolehkan. Yaitu fatwa 90455. Di situ dikatakan Muhammad tidak menikahi Maria Kipti. Jadi justru ini pertanyaan ya. Ya kira-kira gitu Pak Erban, silakan. Oke, Mohon maaf, aku ditaruh waktunya di layar yang terbatas. besar. Aku ditaruh di yang layar besar. Boleh di-pause dulu. Kalau Ulangan 18 kita lihat ya kelahiran ya, Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Jadi suku Lewi dengan suku Yehuda itu saudara, itu ya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan Muhammad. Muhammad itu kaum Arab, itu nggak ada saudara dengan Musa. Baru masa kecil Musa akan dibunuh oleh bangsa Mesir, Yesus pun akan dibunuh oleh Herodes. Panggilan Musa dipanggil keluar dari Mesir, Yesus pun dipanggil keluar dari Mesir setelah Herodes mati. Kita lihat lagi kepemimpinan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yesus pun memimpin umatnya dari dunia menuju surga yang kekal. Baru pengajaran, Musa menyampaikan hukum Taurat dalam kitab perjanjian lama. Yesus menggenapi hukum Taurat dalam kitab perjanjian baru. Sedangkan Muhammad menghapus hukum Taurat. Dihapus semua, nggak ada. Musa adalah nabi Israel, Yesus pun nabi di Israel. Yesus berperan sebagai nabi, imam besar dan raja. Jadi ini tepat. Kita lihat lagi, perbuatan ajaib, Musa melakukan banyak mujizat, Yesus pun. Musa diurapi oleh Roh Kudus, Yesus juga penuh dengan Roh Kudus. Kesetiaan kepada hukum Taurat, Musa dengan setia menuju kepada hukum Taurat. Demikian juga Kristus menuju kepada dirinya dan Roh Kudus sebagai cara Allah, menggenapi kehendak serta dan seterusnya. Ada tanda tanya di sini ya. Waktu habis. Ini kita lihat hukum-hukum ibadah, semua sejalan. Tapi kalau dengan Muhammad semua berbeda, ibadahnya semua berbeda. Ini ada tanda tanya, silakan dibaca. Suaraku nggak kedengeran ya? Oke. Oke, Ya, sudah. selanjutnya dari pihak Muslim, 6 menit waktu akan berjalan ketika berbicara. Monggo Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara tentang cabul, persundalan, kemudian zina, itu kitab yang digunakan Kristen jagonya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW kemudian diceritakan sedetail itu, ya kita punya kitab sahihah, yang dia punya cuman Google. Yang paham tentang kitabnya umat Islam, ya umat Islam, bukan umat Google. Mati lampu selesai. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, pencabulan, pensundalan, persinahan, itu bergejibun.
Bahkan Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita lihat, itu berasal dari hasil persinahan dari kakek buyutnya. Jadi Kristen tidak punya kemudian Tuhan sekiranya kakeknya tidak berzina. Oke ya, dicatat itu ya. Kristen tidak punya Tuhan bernama Yesus kalau kakeknya Yesus tidak melakukan pencabulan, persundalan, persinahan. Tapi kitabnya mereka tidak sedetail apa yang diceritakan oleh si penghujat ini. Ya, kalau kita tanya Yesus ngapain aja, itu tidak diterangkan secara detail. Karena kenapa? Ajaran Yesus itu melalui banyak meja-meja editan, revisian. Bagaimana dengan Paulus? Oh, apalagi Paulus, bapaknya aja nggak ditahu siapa. Bagaimana mau diceritakan hari per hari? Kalau baginda Rasul Muhammad SAW, apapun yang ada di dalam kehidupannya itu diceritakan oleh para perawi. Sejarah hidupnya dalam sirah nabawiyah. Nah, ending daripada itu semua muncul penyesat-penyesat seperti ini. Sedangkan orang-orang yang hidup sesaman baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak ada yang menceritakan seperti yang mereka kemudian narasikan. Ini si penghujat ini udah berapa kali bawa hadits dan sebenarnya saya sudah malas berhadapan dengan dia. Dia ini korban terjemahan. Dia katakan menggauli hewan, menggauli binatang. Saya jelaskan secara original teks tidak ada menggauli tapi membawa binatang. Korban sesamanya pembuat link gitu. Umat Islam tidak mudah dibodohin seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika kembali kepada tema Nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam jelas mendirikan rumah ibadah yang banyak kemudian dikunjungi oleh manusia. Namanya tabernakel. Yesus mendirikan rumah ibadah yang mana? Paulus mendirikan rumah ibadah yang mana kemudian? Nggak ada. Baginda Rasul Muhammad SAW kemudian mendirikan Ka'bah. Dan itu sampai hari ini tetap menjalankan nubuatan, penggenapan nubuatan. Orang dari seberang semuanya akan datang memberikan yang terbaik terhadap negeri yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu hanya terjadi pada baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus, Paulus lewat. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kiamat ini gimana sih Bang? Kok apa ya? Temanya kok kemana-mana ini? Padahal sudah ada ketentuannya loh temanya. Nabi Muhammad dan Musa temanya itu. Berdaya, Kok tak berdaya. ini sampai lari ke peperangan tadi ya. Padahal Musa juga ada perangnya loh. Tadi sampai apa ya? Awal-awal Muhammad perang itu gara-gara menghina sesembahannya orang kafir. Bro, adikku kiamat itu harus memandang original teks, makanya belajar bahasa Arab bro, biar lebih akademis gitu loh. Kamu udah baca di Imamat 26 nomor 30, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu. Loh, di sana Tuhan menghina sesembahan umat lain. Yang berhala itu disembah oleh umat lain, oleh Tuhan dipanggil bangkai. Bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihatmu jedar. Selamat datang kiamat di hari kiamat. Gitu. Kalau ada narasi seperti itu, jadi Nabi Muhammad itu coba tunjukkan apa penghujatan Nabi Muhammad kepada sesembahan berhala mereka. Baru kamu bernarasi, gini loh, Nabi Muhammad itu menghina mereka, gitu. Wah, ini Tuhanmu ngajari, bilang bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu. Ini juga menista sesembahan para paganisme, kan gitu. Di kitabmu jelas kok gitu loh, bro. Makanya ojo waca terjemahan tok, bro. Aku wek turuan iki entek raimu, bro. Emang Lanjut, itu kitabnya, Bang Duma. Dek? Perasaan itu bukan kitabnya, itu kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil terjemahannya tanpa sah, tanpa legitimasi pemberian. Ya, lalu kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu memiliki sifat keagungan dalam menyebarluaskan ajarannya. Tidak hanya menggunakan dalil, tetapi menggunakan perang.
Itu perintah dari Tuhan. Dan itu dilakoni oleh Nabi yang sama seperti Musa. Wong Yesus beli pedang 2 untuk potong bawang aja kok. Apalagi Paulus. Walah, Paulus. Paulus. Dia itu hanya tangan kanan Romawi Yunani untuk melanggengkan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran paganisme, penyembahan kepada dewa-dewa. Dan itu kamu imani sekarang. Kiamat lo. Si mau. Lanjut. Ya, waktu habis Gurunda. Ya, selanjutnya Timer silakan dari plus pihak Kristen. moderator, Fokus pada mohon materi. lebih difokuskan lagi temanya biar gak kemana-mana gitu. Oke. Aku duluan bro ya, Kemat Iya, ya. betul ini. Seandainya boleh, Pak. Ustadz Wafi nggak manggil deh aja, aku udah beda ngomongnya. Sepertinya Oke, kiamat jadi gini. literasi yang Oke, sudah. disiapkan lain dengan tema. Oke. Aku Literasi yang fokus ini. dipersiapkan itu Nah, hanya kami untuk hujatan. timer Oke, juga silakan. ya, bukan robot gitu loh. Oke, sudah siap. Bro Kiamat saya duluan ya. Iya, Yang kalau Bro pertama, Erben kan Bro Erben kan Bentar, fokus oke. itu pembahasannya, Sebetulnya- kiamat yang Oke. kemana-mana. Ya, Nggak sebetulnya apa-apa. Bagus kok, begini, Bro Kiamat itu. teman-teman Islam itu memang nggak paham bicara tentang perang, tapi begitu saya tunjukkan data perang, dibilang nggak nyambung, kan lucu. Otaknya yang konslet, kebanyakan minum kencing unta. Itu. Mulai menghujat Ya, saya turunkan unta nih. itu Yang diharamkan. lain aja Oke, ya. sudah. Iya, jadi mesti nyambung Bro Kiamat, ketika mau kasih Kiamat framing, emosi, tapi ternyata guys. ada yang nggak Sekali nyambung sama sekali. Peringatan Nah, kiamat. silakan, mohon Kalau maaf menghujat, ya. turunkan kamu. Oke ya. Kalau- Jadi, Kalau bisa ganti narasumber oke, aja silakan, sih. nama Panik tunjukkan nih, waktunya, ya. Bro Alif. Silakan Bro Alif tunjukkan waktunya. Saya ini Ada udah mau yang apa ini? lain Sebentar, nggak? sebentar. Ya, monggo Bro Ini. Erben, monggo. Oke, yang pertama, Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki sudah utuh dan lengkap sekitar 1100 tahun sebelum Quran. Dan kitab itu sudah jujur menceritakan kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah tokohnya. Yang berzina diceritakan berzina, yang baik diceritakan baik, yang buruk diceritakan buruk. Kenapa? Karena itu menjadi peringatan dan teguran supaya kita jangan mengulanginya. Tetapi memang orang muslim menjadi bingung. Kenapa? Karena di dalam Quran, kisah-kisah para nabi itu hanya secuil. Ibaratnya kalau fazel, dari 1000 fazel yang ada di Quran itu cuma 2 fazelnya. Sehingga kalian menjadi kebingungan. Jadi Alkitab itu kebingungan. Jadi Alkitab itu ditulis dengan jujur oleh Allah yang jujur dan para nabi yang jujur dan dipelihara oleh umat yang jujur. Sehingga tidak ada di sana polesan-polesan. Oke? Tetapi dosa sebagai dosa harus diberitakan dosa, kebenaran sebagai kebenaran harus diberitakan sebagai kebenaran. Tadi kalau dikatakan sama si Juma, nenek moyang Yesus berzina. Oke betul, Salomo ada melakukan perzinahan, Daud melakukan perzinahan dan itu dosa. Tetapi ingat bahwa Maria itu adalah wanita suci. Dan dia adalah seorang perawan, artinya tidak ada benih biologis di sana oleh orang manusia. Jadi Bro Juma harus mengingat itu kembali. Makanya satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh seorang wanita yang perawan hanya Yesus. Dan itu menunjukkan kesuciannya. Dan Yesus satu-satunya yang tidak berdosa seumur hidupnya. Baru tadi ada kau singgung tentang rumah ibadah. Musa mendirikan kemah tabernakel. Dan esensi dari kemah tabernakel itu adalah di situ Tuhan berbicara, di situ ada kurban. Tetapi di dalam Islam tidak ada kurban yang dilakukan di bait Allah. Sedangkan Yesus menggenapi seluruh hukum kurban. Sedangkan Yesus meneruskan, bahkan ketika bait Allah halamannya itu digunakan untuk jualan, Yesus marah. Karena Yesus kenapa? Meneruskan ajaran daripada Musa dan disempurnakan dan digenapi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dihilangkan, tidak ada. Sehingga esensi kurban di dalam Islam dengan esensi kurban di dalam ajaran Musa itu sesuatu hal yang sangat berbeda sekali, bro. Di situ ya. Jadi tadi juga dikatakan bahwa Quran itu katanya mujizat Muhammad gitu ya. Menurut saya Quran itu juga harusnya dikatakan mujizat daripada Jibril. Karena Jibril lah yang menyampaikan itu kepada Muhammad. Kenapa hanya mujizat Muhammad? Seharusnya juga ikut mujizat Jibril. Bahkan itu harus dikatakan juga mujizat Allah. Kan begitu. Kalau hanya Jibril. Muhammad dengan Jibril menurut saya setara dalam hal itu. Karena Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Seharusnya Jibril dan Muhammad itu dua bersaudara di dalam pewahyuan di situ. Jadi jangan hanya mujizat Muhammad doang, itu menurut saya. Baru yang mau saya sampaikan lagi,
Karena ini perlu diedukasi, aku dikasih di layar yang besar dong. Supaya saya kasih tahu sama teman-teman muslim ini, bahwa Yesus itu seorang nabi di dalam Alkitab. Ini data-datanya saya tunjukkan ya. Saya ditaruh ini nih, data-data. Jadi Yesus itulah satu-satunya nabi yang kudus sempurna, makanya kalau ada nabi yang penuh dosa kami tolak. Bahkan Paulus pun tidak menjadi patokan bagi orang Kristen, tapi Yesus. Karena Paulus juga meneruskan ajaran Yesus. Ini bukti-buktinya. Bahkan seorang nabi yang lebih besar. Di sini ini ada data-datanya. Yesus itu nabi yang paling besar. Semua ada data-data Alkitab. Baru apa perbedaan Yesus sebagai nabi dengan para nabi? Kalau Yesus itu diutus dulu oleh Allah firman-Nya, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan baru dia mengajar dan bermujizat. Kemudian Yesus mati, bangkit dan mulia, naik ke surga. Dan dia akan datang dari surga menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Sedangkan kalau para nabi secara umum dilahirkan dulu, setelah dilahirkan dipanggil, kemudian diutus, baru mengajar bermujizat, mati menantikan kebangkitan. Kalau Yesus dia mati, dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga. Kalau para nabi menantikan kebangkitan, kalau Yesus tidak lagi. Justru Yesus nanti di hari zaman akan membangkitkan orang-orang salehnya. Ini keren bro. Jadi nggak masalah orang Kristen memiliki nabi seperti Yesus. Yesus itulah nabi yang dinubuatkan dalam Alkitab PL, banyak sekali. Di sini ya, para nabi menantikan. Oke, Bro Kiamat lanjut. Ya, boleh diperbesar frame saya. Boleh diperbesar, wait timernya. Ini ya saya tunjukkan. Jadi tadi itu Aisyah ya, Aisyah yang di KDRT oleh Muhammad itu ada di dalam hadis Muslim volume 3 buku nomor 43 hadis nomor 648. Nah, kalau yang ini ketika Muhammad itu kepergok Wi dengan budak yaitu Maria Kipti ya. Ini saya sudah tandai. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena memang perlu dibandingkan Musa dengan Muhammad. Jadi jangan kepanasan karena memang tidak apple to apple. Bahkan Muhammad itu nanti bisa kita lihat Muhammad itu siapa ya supaya ini. Jadi dikatakan ini wahai Rasulullah. Ini menurut Muhammad bin ini ya seterusnya. Ini di dalam tafsir At-Tabari ya, At-Tabari. Jadi ini literasi yang baik ya. Wahai Rasulullah, Anda melakukan ini di rumah saya. Ini nih Hafsah ya, Hafsah. Dan di atas ranjang saya. Akhirnya Rasulullah mengharamkan Maria dan seterusnya. Nah, ini langsung cepet aja supaya ceritanya yang panjang ya. Jadi di sini dikatakan begini. Salah seorang istri Nabi yaitu Hafsah memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya yaitu Maria Kipti di rumah sang istri tersebut, Hafsah ya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Silakan nanti dibaca ya teman-teman ya, itu keren itu. Ya. Narasumber aja yang inilah, saya Taimur aja. Waktu akan berjalan ketika berbicara, tafadhol. Dinda Wafi duluan nanti gimana? Lanjut Bang Suman dulu, Bang Suman dulu. Iya. Jadi ketika saudara kita ini membawa narasi seperti itu lalu kemudian mati lampu. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan ya, tadi saudara Eren mengatakan bahwasanya Yesus itu nabi yang suci. Nenekmu kiper lah, aku bilang. Bagaimana caranya nabi suci tapi dia mati terkutuk? Benar nggak Yesus itu mati terkutuk? Terkutuk dia, kematian Yesus itu mati terkutuk. Apakah Musa mati dalam keadaan terkutuk? Tidak dong. Musa matinya sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara Erben mengatakan Yesus lahir dari perawan. Satu-satunya nabi yang lahir dari perawan. Berarti nggak sama seperti Musa. Kalah di situ ya. Hujat ini, Nabi Musa itu menjadi suri tauladan. Ya. Tapi faktanya ajarannya tidak ada yang kalian lakukan. Kalian justru meneladani Paulus, pendiri agama Kristen ini. Yesus datang menegakkan hukum ajaran Musa.
Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Itu dibantah oleh pendiri agama Kristen. Dengan matinya manusia terkutuk di atas tiang salib, dengan terkutuk, maka dia telah membebaskan Kristen dari kutuk hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi antara Kristen dengan Yesus itu saling mengutuk. Yesus mengutuk Kristen di dalam Yohanes 7 nomor 47. Terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Kemudian orang Kristen melalui ajaran Paulus juga mengutuk Yesus. Terkutuklah orang yang di atas tiang salib, karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus. Kristen mengatakan Yesus itu terkutuk. Jadi antara Kristen dan Yesus saling mengutuk satu sama lain. Nabi Musa tidak ada yang mengutuk dari kaumnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang kutuk beliau. Jadi yang Nabi sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan kurban, Rasulullah Muhammad SAW memberitakan melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Berarti pemberitaan itu datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Mengajarkan apa? Tentang syariat. Syariat apa? Penyembelihan. Walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkuru smallah alal ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami syariatkan, telah kami perintahkan, telah kami tetapkan adanya penyembelihan kurban. Kurban di sini Nabi Musa mengajarkan hewan, bukan manusia, Bung. Ajaran menyembelih manusia itu dari Romawi Yunani, apalagi menyembelih Tuhannya sendiri hanya ada di dalam ajaran pagan. Paham? Kalau nggak paham, ya silakan. Nawafi dipahamkan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya juga gak habis pikir Bang ya. Waktu buka laptop serius nyari data gitu langsung mati lampu itu gimana kira-kira tuh? Jadi baca Arabnya gak bisa, hanya pakai terjemahan, disimpulkan lagi. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kan itu ayatnya yang dipakai kan? Wahai nabi, kenapa kamu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah? Kan seperti itu. Berkaitan dengan ayat tersebut, kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari, di sana konsep budak di dalam Islam itu masuk hukum fikih, adik kiamat. Jadi kamu harus tahu bab fikih yang namanya Kitabul Itqi, bab pemerdekakan budak. Budak itu apa? Ada budak muahad, ada budak umul walad dan lain sebagainya. Itu harus pahami dulu. Gitu, konsep budak itu harus pahami dulu. Apakah berarti Islam memperbudak? Loh, justru Islam datang itu memerdekakan budak. Makanya beberapa hukuman dalam Islam, salah satunya itu harus memerdekakan budak, cara membayarnya. Begitu. Nggak paham konsep budak, cuma comot-comot, nanti mati lampu, modiar kamu. Gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang bisa saya jawab dari apa yang dijelaskan kiamat ini. Karena apa ya? Tadi cuma muter-muter nyari nyari penjelasan, kemudian dipotong-potong, lalu disimpulkan. Apa yang mau saya jawab gitu? Kiamat. Jadi ayolah adikku kiamat ini agak cerdas lah gitu. Pakai original teks, tafsirnya yang jelas gitu. Jangan kayak gitu, itu nakal namanya. Mending main lato-lato gitu. Lanjut Bang, 1 menit Bang, habisin Bang. Bingung saya mau jawab apa itu. Ini bukan adik, ini suaranya aja yang kayak anak-anak. Udah tua sebenarnya, cuman otak nggak jalan gitu. Jadi ketika berbicara mengenai nubuatan yang sama seperti Musa, Anda mau dudukkan Yesus di mana kira-kira? Yesus ini di mana duduknya sama seperti Musa kira-kira? Dari perspektif apa kira-kira? Kesaktian? Mujizatnya? Atau apa yang Anda ingin samakan dengan Yesus? Yesus itu Tuhan menurut Anda, Musa bukan Tuhan. Udah selesai di situ. Yesus itu jelmaan Bapa, Father, Dewa Senior, yang kalian sebut Theos, tapi kalian malu menyebutnya, makanya mengatakan Bapa. Itu datang menjelma menjadi manusia. Musa itu bukan penjelmaan dewa, Bung. Ya, orang Romawi, orang Yunani tidak menyentuh kepada Musa, dia nyentuhnya kepada Yesus. Jadi tidak ada itu kesamaan Yesus dengan Musa, nggak ada. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, beda. Ya, ayo sadar.
habis waktunya Ustaz tadi. Baik, terima kasih. Oke. Lanjut. Yang pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu jelmaan Bapa, ajaran odong-odong, ajaran lato-lato. Karena tidak ada ajaran Alkitab dan ajaran Kristen mengatakan Yesus jelmaan Bapa. Sekali lagi saya ulangi sama Juma, yang mengatakan bahwa Yesus jelmaan Bapa, ajaran lato-lato. Jadi Juma percaya kepada ajaran lato-lato. Mantap. Oke. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Bagi orang Kristen, Musa jadi teladan. Dan orang Kristen mengikuti teladan Musa. Makanya Musa itu memiliki ajaran yang luar biasa. Saya mau tunjukkan ini ya. Di dalam Keluaran 20 jelas dikatakan bahwa orang Kristen, salah satu contoh ya, tidak menyembah selain kepada Adonai Elohim, Bapa di surga. Dan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, bukan sebagai Adonai Elohim. Oke, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kami nggak pernah sikit-sikit kalau kalian. Bahkan ada orang bawa bom di gereja, panggil namanya itu nggak ada. Kemudian dikatakan, hormati ayahmu ya, jangan membunuh. Wah, siapa yang suka membunuh? Itu ajaran kolok-kolok. Jangan berzina. Berzina itu tahu apa? Mengingini istri orang lain atau memikirkan istri orang lain. Ketika istri orang lain dalam berpakaian seksi tiba-tiba timbul birahi, itu namanya berzina. Jangan mencuri atau merampok. Kita nggak pernah merampok punya orang. Ada saudagar lewat, tiba-tiba kita habisin, nggak pernah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, nggak pernah berdusta. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Nggak boleh, nggak boleh. Itu ajaran lato-lato. Ya, baru dikatakan di sini semua hukum-hukum Musa kita percaya sebagai kebenaran. Dan Paulus juga tidak pernah melakukan ini. Paulus sebelum bertobat dia pernah membunuh atas nama Tuhannya. Tetapi itu karena dia melakukan kesalahan. Tetapi kemudian dia bertobat. Maka Paulus itu punya catatan negatif sebelum menjadi Rasul Yesus. Tetapi setelah menjadi Rasul Yesus, Paulus itu tidak punya catatan negatif. Berbeda dengan yang itu. Tidak ada catatan negatif ketika dia belum jadi Rasul. Tetapi setelah menjadi Rasul, ada banyak catatan-catatan negatif di mata dunia. Begitu. Jadi di sini kita perlu kecerdasan di dalam memahami. Saya belum menemukan ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Musa. Tidak ada. Justru Paulus menegaskan ajaran itu. Bahkan kalau kita berbicara ajaran Paulus, itu sejalan dengan ajaran Yesus. Kalau dikatakan tadi Yesus terkutuk ya, ini karena orang tidak membaca utuh. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, tertutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya apa? Manusia yang seharusnya terkutuk karena dosa, tetapi Yesus menggantikan, mengambil kutuk yang seharusnya untuk kita, untuk dirinya, sehingga kita dibebaskan dari kutuk dosa itu. Pertanyaan saya, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa menyelamatkan, bisa membebaskan orang dari kutuk? Siapa yang kematiannya di dunia ini, yang kematiannya memberikan kita kemerdekaan atas kutuk dosa? Justru contoh kalau di Muslim, kalau benar Nabi Muhammad itu mati diracun, siapa orang Muslim selamat masuk surga? Karena Nabi itu mati demikian. Karena ada racun itu katanya. Itu yang harus kalian pikirkan. Lanjut Bro Kiamat. Ya, nah jadi begini ya, saya boleh minta frame ya? Tolong minta di pause dulu. Umi, itu lagi minta pertanyaan katanya. Ya. Jadi saya tunjukkan dari ayat ke ayat ya. Jadi begini ya, kalau misalkan kita sudah paham tentang Al-Quran, tentu kita tahu Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi. Oh gini ya, Bro Naja tadi bilang ya, oh dia nggak bisa menjawab. Memang nggak bisa jawab, orang saya kasih data kok. Memang itu yang terjadi, mau jawab apa, mau bantah apa, ya memang nggak mampu menolak. Saya bisa tunjukkan sampai ke fatwanya juga, ya. Jadi supaya nggak terlalu malu, saya nggak tunjukkan yang terlalu vulgar ya. Jadi gini, misalkan di dalam An-Nahl 103, di sini dikatakan, dan kita akan lihat ya, nabi palsu itu kriterianya seperti apa. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana mayoritas saat itu menilai Muhammad.
tentu kalau kita mau menilai diri kita, itu jangan diri kita yang menilai. Artinya Anda hanya melihat dari sisi intern Anda, tetapi ketika Anda berhikmat, Anda melihat ekstern dan Anda mempelajari sejarah, baru Anda paham bahwa Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi. Ketika Muhammad dituduh misalkan tentang celana merah ya di surat 3 ayat 161 ketika perang Badar. Nah, maka dia berusaha untuk mengklarifikasi dengan turunnya ayat. Misalkan dia mau menikahi anak menantu, maka turunlah ayat itu kitab klarifikasi. Apakah yang seperti ini yang dari Tuhan? Nah, kemudian kita lihat ya, tadi kalau ajaran yang dongeng itu ada ya di surah 8 ayat 31. Terus ini misalkan Muhammad ini tukang nguping ya, karena Muhammad kan suka bergaul dengan orang-orang Yahudi gitu, makanya tahu tentang Taurat. Ini misalkan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu dan seterusnya. Ya, nanti bisa dibaca. Ini waktu saya terbatas. Kalau saya di room saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi mohon maaf. Jadi supaya teman-teman catat ya. Nah ini. Jadi mereka ini bisa menulis seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini di dalam Al-Anfal 31. Karena Al-Quran itu adalah cerita turun-menurun. Makanya di sini kami dapat membacakannya seperti ini. Atau dapat melafalkan seperti yang Muhammad katakan. Begitu ya. Waktu habis. Ada. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim 6 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan Dinda Wafi. Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak saya diperbesar dong, Umi. Siap. Ini. Jadi memang susah ya ngobrol dengan agama Kristen itu susah teman-teman ya. Kayaknya hebat gitu, padahal gak ada jawabannya sama sekali gitu loh. Dulu di perjanjian lama korbannya binatang, dalam perjanjian baru korbannya Tuhan. Jadi repot. Perjanjian lama manusia itu mati jika bertemu Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Di perjanjian baru Tuhannya mati ketika ketemu manusia. Ini kebalik ini. Makanya gak sama. Ajaran Musa sama ajaran Yesus sudah sama. Ajaran Romawi bolos. punya merek. Ya itu Bang, di Keluaran 33:20 jelas-jelas yang bertemu Tuhan, yang memandang Tuhan mati pasti, tidak mungkin hidup. Di perjanjian baru Tuhannya yang mati setelah ketemu manusia, kan repot kalau kayak gini. Makanya dulu ya di dalam perjanjian lama cara penyelenggaraan korban itu dengan cara disembelih. Di perjanjian baru malah disalib, kan lucu gitu loh. Ini bukan penyempurnaan namanya, ini pembatalan ini, gitu. Nah, pertanyaan saya gini Mas Erben, karena kiamat tadi apa ya, cuma ngoceh aja ya, celotehan aja. Matius 2 nomor 23 Mas Erben, di sana kan dikatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yohanes 1 nomor 45 juga disebutkan begini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah ini dijelaskan dalam kitab Taurat katanya dan oleh para nabi. Dalam dua ayat tersebut, Matius dan Yohanes, Yesus itu telah dibuatkan dalam kitab Taurat Musa. Dalam hal ini perjanjian lama. Sekarang saya nanya, di mana dalam perjanjian lama ada ayat yang secara eksplisit seperti di dalam Yohanes 1:45? Ada kalimat Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Coba dijawab Erben. Seperti itu. Kalau Bro Kiamat ini, aduh, ini adik saya ini memang masih lucu-lucunya ya. Yang dibawa ini malah surah An-Nahl ayat 103. Surah An-Nahl ayat 103 itu tuduhan pagan-pagan Mekah kepada Nabi Muhammad. Itu kok malah dibenarkan sama kamu? Kamu pagan tah? Berarti kiamat mengakui kalau dia paganisme. Karena itu tuduhan paganisme penyembah berhala musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad gitu loh. Monggo Bang Zuma. Oke, jadi Erben ini gimana Erben? Aduh, Anda harus banyak belajar Erben.
Tuhan kamu itu yang adalah senior, father. Itu dijelaskan di dalam ajaran Nabimu Paulus ya, ketika mengirim surat ke Filipi. Di dalam Filipi 2 nomor 7, melainkan si father ini mengosongkan dirinya. Jadi Tuhanmu itu yang mengosongkan diri menjadi manusia. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi dikatakan di dalam original teksnya keno. Keno itu artinya Tuhan itu membuang dirinya lalu menjadi sia-sia, menyerahkan, meninggalkan haknya sebagai bapa lalu menjadi hamba. Itu yang perlu kamu pahami ya. Belajar lagi supaya kamu tidak begini selamanya. Lalu kemudian di dalam Yesaya 42 nomor 1, Saudara Erben, Nabi yang kemudian datang diutus oleh Tuhan itu akan menyatakan apa yang dinyatakan kepada manusia. Yang dinyatakan itu adalah mesfot, aturan, hukum-hukum, peraturan Tuhan yang akan diajarkan oleh Nabi yang sama seperti Musa. Sementara agamamu itu tidak ada aturan Tuhan di dalamnya. Paulus itu hanya menuliskan berdasarkan apa yang dia mau supaya dia bermegah, bukan firman Tuhan. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh ruhku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum-hukum ini yang harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Oke? Apa hukum-hukum itu? Ya aturan syariat. Syariat inilah yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa sehingga berlaku sama seperti Musa. Perilaku Nabi tersebut wajib hukumnya lebih dahsyat dari Musa. Lawang Tuhanmu kau itu bisanya apa? Erben. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berangkat dari Yehuda. Lambang pemerintahan tidak akan bergeser darinya. Itu cakak. Cakak dalam bahasa Ibrani itu artinya panglima. Panglima yang dimaksud di sini adalah jenderal perang. Makanya dikatakan tongkat kerajaan, lambang pemerintahan. Di situ panglima, cakok. Sedikit-sedikit kau belajar Ibrani supaya kau paham. Lalu dikatakan dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Ketika dia menaklukkan bangsa-bangsa, bahasa Ibraninya yikaha. Yikaha itu artinya menghancurkan, menaklukkan, melumpuhkan musuh-musuh. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Paulus bisa melakukan itu? Gak bisa. Lewat. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian mendirikan panji tauhid di atas muka bumi ini. Belajar lagi kalian. Ya, waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman Muslim ini menunjukkan kegagalan di dalam memahami teks. Suaranya agak kenceng, Pak. Di dalam Filipi pasal 2 yang mengosongkan diri itu adalah Yesus, bukan Allah Bapa atau Adonai Elohim. Karena Yesus menanggalkan keilahian demi dia melakukan tugas sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapa di surga. Jadi kembali lagi, baru kalau dikatakan panglima, Yesus panglima. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang datang nanti di akhir zaman menjadi raja segala raja. Dialah yang membinasakan iblis di neraka bersama dengan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang sesatkan iblis itu ke neraka. Tidak ada nabi yang bisa melakukan seperti itu. Tidak ada raja di dunia yang bisa melakukan seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Dan itu semua kepenguasaan. Makanya Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa di sorga yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Baru kalau dikatakan di dalam Yesaya 42, aku telah menaruh rohku atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Anda harus tahu, negara-negara maju dan negara-negara berkembang di dunia ini terinspirasi dari hukum yang ada di dalam Alkitab, khususnya berpedoman kepada ajaran Yesus Kristus. Maka hukum demokrasi itu terinspirasi dari Yesus Kristus, bukan terinspirasi dari nabinya si Juma. Itu bahkan hukum di Indonesia ini terinspirasi banyak itu dari negara Belanda, dan itu digunakan di Indonesia sampai hari ini. Jadi jelas sekali, itu luar biasa. Jadi hukum itu apa? Karena tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari hukum kasih.
Tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari mengampuni orang yang berbuat kesalahan. Tapi kalau hukum penggal dan potong, itu memang hukum rimba. Orang berbuat jahat dipotong, itu hukum rimba. Apalagi kalau mengancam orang. Kau harus ikut aku, kalau enggak, ku tebas kau. Itu namanya hukum rimba. Itu hukum rimba, bukan hukum manusia. Oke, lanjut Bro Kiamat. Ya, Lanjut Bro. jadi begini ya. Jadi ketika saya jelaskan memang tidak mau dibantah gitu ya. Misalkan kisah dari Abraham mengorbankan Ishak itu sebetulnya kalau yang paham itu sebenarnya menceritakan tipologi dari sang Mesias ini, yang mana Bapak karena dia mengasihi dunia ini, ya dia mengkorbankan anaknya ini. Itu Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu makna. Nah, tapi kalau yang ceritanya turun-menurun yang antah berantah, makanya banyak Muhammad itu mendapatkan cercaan ya karena memang orang-orang pagan saat itu, orang-orang di sekitar Muhammad itu sudah mendengarkan semua yang ditulis di dalam Quran. Makanya dia mengatakan di dalam surah 8 ayat 31, Al-Quran itu tidak lebih dari dongeng-dongeng semata. Dan Muhammad itu di dalam surah 9 ayat 61 dikatakan tukang nguping ya. Kemudian di dalam ini saya tunjukkan ya, boleh dikasih frame ya. Di surah 21 ya, nomor 21 ayat 5, di situ dikatakan Al-Qur'an itu hanyalah rekayasa. Nih saya tunjukkan. Jadi makanya saya bilang tadi itu adalah kitab klarifikasi. Karena memang sebetulnya kalau tanpa membaca sejarah pun, tapi kalau rajin umat-umat Islam akan paham. Karena memang nggak nyambung. Ini ya, dengan kitab-kitab sebelum ini. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad. Ya, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Jadi saat itu memang banyak penyair ya. Bahkan seorang penyair yang kemudian Muhammad itu tersinggung bisa langsung dibunuh. Ya, kemudian di sini cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu yang menurut ajaran turun-menurun yang mereka dengar. Misalkan kalau di Indonesia itu apa? Nyi Roro Kidul ya, misalkan nanti Maling Kundang dan seterusnya. Nah, ketika diminta bukti gimana? Nah, jawabannya ada di sini Al-Maidah ayat 101. Jadi kita lihat bagaimana Allah itu Maha Kuasa ya di Arab. Nih lihat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jadi nggak boleh tanya kepada Muhammad. Muhammad ini nabi, katanya Muhammad ini luar biasa dan seterusnya. Tapi kenapa nggak bisa menjelaskan apakah Allah itu ada? Atau Allah itu hanya hasil dari rekayasa umat-umat yang ingin mempunyai kepentingan bisnis ya. Karena itu bisa nanti dijelaskan ya. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Ya, belum tanya, sudah dimaafkan. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran itu kelihatan formatnya. Pertama larangan, setelah itu dimaafkan. Itu konsepnya. Kalau nggak gitu, yang terakhirnya itu caci maki misalkan. Orang kafir atau apa ya, bisa di awal, bisa di akhir. Begitu. Jadi, dan Allah Maha Pengampun. Jadi, belum tanya aja, orang nggak ngerti itu sudah diampuni. Nah, kita lihat di dalam 102, alasannya apa? Ini alasan klarifikasinya. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka kafir. Lah ini kan terlihat bahwa Allah itu tidak maha kuasa, tidak bisa memberikan kecerdasan kepada Muhammad. Kenapa? Karena memang Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Anda baca di dalam hadis Ahmad nomor 22350. Waktu habis. Ya, selanjutnya 6 menit dari pihak muslim, waktu akan berjalan ketika berbicara. Aduh, bocil. Dinda Wafi silakan, Dek. Oke, Bang. Tadi Bro Erben bahas bahwa hukum negara di Indonesia itu menggunakan hukum Belanda, guys. Hukum kasih katanya. Sekarang saya nanya, di pasal KUHP mana yang menerangkan seperti di Matius 5 nomor 18? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, bukan ini. Matius 2 nomor 23.
tadi tidak dijawab. Terjadi yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi itu jelas. Ulangan 20 nomor 18, nomor 10 sampai nomor 18 itu yang kalian praktekkan. Hanya hukum itu yang diambil oleh Kristen. Asal kamu paham. Tapi ajaran kasih itu nggak bisa dipraktekkan. Ya, ajaran kasih mau dipraktekkan di mana, negara mana yang cocok, nggak ada. Dalam rumah tangga kalian aja nggak bisa. Itu yang perlu Anda paham. Nah, kembali kepada tema. Nabi yang sama seperti Musa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau katakan bahwa panglima Yesus akan datang di akhir zaman, kalau itu sama seperti Musa, maka Musa pun akan datang nanti di akhir zaman. Itu yang perlu kamu paham. Apakah kamu meyakini Musa juga akan datang di akhir zaman? Benarkah seperti itu? Kalau tidak, hanya Yesus, maka Musa jelas bukan sama seperti Musa. Musa tidak sama seperti Yesus. Maka mulai sekarang kalian harus sadar tuh. Ya, nama yang sama, nabi yang sama seperti Musa itu jelas harus dia berlaku seperti jenderal. Kenapa? Karena dia yang akan mengambil tongkat kepemimpinan dari kerajaan Yehuda yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus apa yang ditaklukkan? Menaklukkan Yuda saja nggak bisa Yesus itu. Jadi Anda itu jangan mengotori mulut Anda dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta.
Terkait dengan si penyesat ini, si penghujat kiamat yang manusia terjemah ini, kamu harusnya malu gitu loh. Kenapa umat Islam itu susah untuk murtad? Kenapa? Sementara yang kamu bawa pengetahuanmu tentang terjemahan. Yang harus kau tanya pada dirimu, apakah umat Islam itu menjadi Islam karena terjemahan? Itu dulu. Kalau terjemahan itu pekerjaan manusia, orang-orang yang awam, manusia manula yang tidak bisa membaca Arab. Itu yang perlu kau paham. Nah, kamu ke ini aja, ke panti jompo ngajar, jangan di sini. Kemampuanmu apa? Kemampuanmu apa? Senang dulu kau. Saya mungkin tidak bisa bahasa Arab, mungkin saya nggak bisa, saya fasih. Tapi apakah seluruh umat Islam tidak tahu bahasa Arab? Kau membaca kitabku aja nggak bisa. Saya tidak fasih bahasa Arab, saya fasih. Tapi saya bisa membaca kitabku. Kamu gimana? Bisa nggak baca kitabku? Loh, masalahnya terjemahan itu harus dikaji, ada asbabul wurud, ada ilmu sanadnya, dan seterusnya. Nah sekarang yang Anda gunakan itu hanya terjemahan. Kamu ingin menyamakan ajaran Kristen dengan Islam. Kamu itu menjadi Kristen, menyembah manusia hanya karena terjemahan. Islam tidak seperti itu. Bukan salah, terjemahan itu bukan salah sepenuhnya. Terjemahan itu tidak digunakan untuk mengkritisi Al-Quran. Sejak kapan kemudian ada umat Islam mengkritisi kitab suci Al-Quran dengan terjemahan? Sejak kapan? Ditertawakan sama nenek-nenek ompong. Sudah berapa kali saya ciduk si penyesat ini? Berapa kali saya ciduk dia? Dia membawa terjemahan hadis dia bawa. Dia katakan menggauli binatang. Padahal original teksnya tidak mengatakan itu. Original teksnya mengatakan membawa binatang, bukan menggauli. Dasar umat Paulus. Tes lah, tes. Habis itu kamu dites juga ya. Ibrani, Yunani, dan juga bahasa Arab. Oh, saya oten, artinya saya tidak tahu. Tapi kamu kok ngajar? Kamu tidak tahu tapi kok kamu ngajar? Dasar bahlul. Oke, kita uji sejauh mana sekarang pembelajaranmu tentang bahasa Arab. Nanti kita lihat. Nah, diuji dulu di adik saya tuh, silakan. Habis itu kau diuji tentang huruf hijaiyah, silakan. Orang matematika, baru bahas Islam. Berbahaya apanya? Apanya yang berbahaya? Apanya yang berbahaya? Apanya yang nggak tahu? Nggak tahu apa? Kejang-kejang gimana? Bukan kejang-kejang karena kamu pintar. Kami kejang-kejang karena kamu goblok, karena kamu bodoh, bahlul. Karena kamu bahlul.
Oh silakan aja kamu baca, nggak masalah bagi kami. Kamu baca sampai kepalamu gundul, itu nggak ada urusan dengan kami. Loh, saya membaca kitabku bisa, kamu bisa nggak baca kitabku? Bahasa Ibrani bisa nggak kamu? Aku bisa. Ayo. Kamu kan kitabmu asalnya dari bahasa Ibrani. Mau nggak kamu kita baca Ibrani sama-sama? Ayo. Kita baca Ibrani sama-sama. Ayo. Berani nggak kau? Jangan Al-Quran, karena kau nggak akan mungkin bisa. Ibrani aja, ayo kita baca sama-sama. Saya bisa baca, kamu bisa nggak? Udah kau. Andai kan bukan tadi saya diajar sama adik saya Umi Dini di sini, saya nggak mau melayani kamu. Kamu itu orang bahlul, ilmu nggak ada kamu. Ibrani nggak mampu, Yunani nggak mampu, bahasa Quran nggak mampu. Jadi kamu itu bisanya apa? Kamu itu bahlul, ngerti? Kamu itu orang jahil. Kamu itu jahil. Ngerti jahil? Orang jahiliyah yang nggak ada ilmu. Paham? Karena dia orang jahiliyah, dia orang jahil, nggak ada ilmu dia. Loh, saya malah nantang dia ketemu loh langsungan dia, bawa dalilnya kita ketemu langsung. Nah sekarang dia itu membawa terjemahan lewat link. Apakah umat Islam seperti itu belajar Islam? Sekarang begini Erben, siapapun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh siapa kiamat. Siapapun bisa, hanya ngetik di Google muncul data itu. Tapi apakah Islam seperti itu? Tidak ada yang mengatakan terjemahannya salah, nggak ada yang mengatakan terjemahannya salah. Ya, salahnya karena dia menyimpulkan terjemahan yang dia gunakan. Sama seperti An-Nahl ayat 103 tadi. Ayo, apa yang dikatakan di situ? Sementara ayat selanjutnya jelas mengatakan bahwa itu bercerita tentang apa? Orang-orang yang melakukan pendustaan. Innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Dia itu pembohong. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan ayat selanjutnya. Saudara Erben, saya sudah 3 kali mempermalukan dia. Sudah 3 kali kupermalukan dia. Dia membawa hadits di mana dia mengatakan menggauli hewan. Padahal itu bukan bercerita tentang menggauli hewan, itu bercerita tentang membawa hewan. Dia sudah buktikan sendiri dalilnya, haditsnya, tapi dia nggak mau berhenti. Dia itu orang jahil, dia itu penghujat. Ya kenapa nggak bawa Quran aja sekalian? Makanya ku ajak dia ketemu langsung. Bawakan ajaran yang kau katakan Islam itu seperti ini. Dia katakan, contoh misalnya, dia katakan Rasulullah itu kemarin dia katakan adalah apa itu ya, bahasa-bahasa yang kurang ajar kali dia sebut kepada Rasulullah. Saya minta original teksnya dalam hadisnya, dia nggak mampu tunjukkan. Berarti dia hanya ingin merusak tatanan umat Islam dan umat Kristen di negara ini. Apa susahnya coba dialog seperti saya dengan Erben selama ini? Tidak perlu kemudian membawa data-data seperti itu yang tidak sesuai dengan yang dipahami oleh umat Islam. Jadi yang kami sajikan tadi itu apa?
hadis bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Ada hadis Tadi bertentangan. dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cuma mau wabarakatuh. nanggepin ini aja Ustadz sama Bang Suma izin ya, Ustadz Alif, Bro ini sama Erben nih. Erben nih mulutnya kadang-kadang ini juga minta minta digigit sama Minta ular ditampol. berbisa ini. Kenapa Jadi- lagi kau itu? Kau Jadi banyak gini, iman mendengar tadi jawaban dibilang saya. tadi dibilang bahwasannya negara-negara maju demokrasi itu landasannya dari Bible, dari ajaran kasih. Wow, amazing. Tahu nggak demokrasi itu apa? Demokrasi itu Vox Populi, Vox Dei. Itu dari Yunani tuh, dari bahasa Yunani sana. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Berarti kau menyamakan Tuhanmu dengan suara koruptor. Berarti kau menyamakan suara Tuhanmu dengan suara maling, jangan lari ke pemerkosa, situ. dan lain sebagainya. Itu demokrasi, bro. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Berarti kamu menyamaratakan semua rakyat yang korupsi, yang ngamen dan sebagainya itu disamaratakan. Pokoknya suara rakyat di suara Tuhan. Oke, udah selesai kau. Udah. Iya itu ada itu, buka aja. Oke, sekarang Buka tanya. ada datanya. Vox Populi, Vox Demokrasi Dei. dengan Suara Alkitab rakyat bertentangan apa adalah enggak? suara Coba. Tuhan. Berarti Bentar. orang yang lagi Sebentar dulu, sebentar. dia Sekarang dia kita ini uji. berpendapat bahwa negara kita adalah ajaran Bentar. kasih gitu karena dari Bible. Ya jelas lah. Karena gini, Bible itu mengajarkan jika kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Nah, begitupun di Indonesia nih sekarang yang terjadi. Kalau kamu dijajah batu baramu, jangan marah. Kasih yang lain, Bentar kasih dulu. nikel, kasih semuanya, Sekarang emas demokrasi kasih. sesuai nggak Pokoknya dengan- bentar. orang Indonesia nggak dapat Sekarang- apa-apa karena udah diambil. Oke. Kasih semuanya gitu loh. Oke, sebentar. Itu ajaran kasih tuh. Dengar dulu, kau ngerocos saja kayak mulut pantat ayam. Tenang. Sekarang demokrasi saya katakan sesuai dengan Alkitab. Sekarang demokrasi sesuai nggak dengan Quran? Loh, kita tidak bilang demokrasi sama dengan Quran loh, tapi Udah, kau Anda jawab bilang dulu. Pincenteus demokrasi itu adalah ajaran kasih. Saya katakan sekarang nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Alkitab. Sekarang demokrasi sesuai nggak dengan Quran? Demokrasi yang mana ini? Hukum yang mana Demokrasi dulu? yang mana, Coba bro? contoh Mana satu. bisa suara rakyat itu disamakan dengan suara Tuhan? Tuhan itu Coba maha suci, bro. contohkan satu. Dengarin. Tuhan itu maha suci, nggak bisa disamaratakan dengan manusia yang berdosa itu. Woi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat yang dewasa. Itu demokrasi. Oh, ada itu ayatnya di Al-Qur'an. Di dalam surah Asy-Syura itu wa amruhum syura bainahum. Yang jelas Al-Quran itu mendukung demokrasi. Taatilah ulil amri, Rasul, Allah, dan ulil amri di antara kalian. Kita taat, bro. Ulil amri itu Siapapun apa? yang menjadi presiden di negara Oke. demokrasi sekalipun, kita harus menaati selama pemimpin Kalau- itu tidak mengajak kita ke dalam maksiat. Kalau di ajaran Bible kan kasih enggak. di ayat mana tuh demokrasi yang cocok, Mas Erben? Ya kasih itu memberikan kebebasan kepada orang. Ya ayat yang cocok itu, Ustaz. Yang mana? Yang mana yang cocok dengan Kristen dengan demokrasi Dirampok Indonesia yang mana? ikannya, ikan kira-kira? kita dirampok sama negara kafir itu ya. Ada. Dirampok nih Mana sama ada negara dirampok sama Vietnam, negara sama kafir? Cina tuh ikan-ikan kita Ngibul, itu. Erben, Kasih juga ngibul. batu baranya. Kasih Konsep juga Tuhan itu, aja nikelnya, negara ini kasih dengan semuanya agamamu itu. sudah bertentangan, bro. Aduh, kalian parah kalian. Itulah Tuhanan ajaran yang kasih Maha Esa. ditinggalkan dari Belanda itu. Kristen gimana? Apakah Tuhannya esa? Saya bisa buktikan kata Esa di dalam Alkitab Apa yang ingin kau jauh lebih buktikan? tegas Tuhanmu tiga kok daripada esa? di dalam Quran. Tuhanmu Coba, di tiga. dalam Quran Esa itu Tuhanmu mana? tiga. Negara ini Di mana mengaku Tuhanku cuma tiga? agama yang satu Tuhan. Agamamu Mana tiga ada di Tuhannya. Alkitab Tuhan Kristen 3 di mana Alkitab? Oh, Tunjukkan apa? Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang Siapa bersaksi itu? di surga. Di surga saja itu Oke. ada 3 yang bersaksi. Oke, siapa yang bersaksi? Yesus Bapak, duduk di sebelah Yesus. kanan Allah Bapa. Oke. Tuhanmu 3 Bapak, saudara Yesus, Erben, bukan Bentar, satu. bentar. Bapa, Kalian Putra, dan Roh satu-satu Kudus. dong. Kalian jangan kayak anak kecil, satu-satu. Siapa yang mau kuhadapi? Ya silakan. Oke. Tuhanmu di mana ada berapa? dikatakan dia
Tuhan itu gelar kepenguasaan. Enggak usah kau banyak cerita. Tuhanmu Udah, ada berapa? Kenapa? Enggak kau usah panik? banyak cerita. Udah. Esensi Kata yang kau Tuhan, sembah oke, itu sebentar. ada 3 pribadi. Kata Tuhan, Yesus, Bapa, Kata Roh Tuhan, Kudus. Itu 3. Enggak usah kata banyak Tuhan, cerita. Enggak bentar, usah bentar. kata Kata Tuhan, kata Tuhan. Tuhan, kata Tuhan. Orang semua sudah tahu. Waduh. Jangan membual, Erben. Tuhan kau Aduh, itu ada Cuma- 3. Cuma Sembahanmu itu ajaran ada kasih. 3. Kok nggak Ada pernah Tuhan ketemu senior, dari Tuhan. ada Bentar, Tuhan bentar, junior, bentar. ada Tuhan Oke. bungsu. Paham? Oke. Ada 3 Oke, sudah. sembahan kamu itu. Di mana ada Tuhan senior dengan Tuhan bungsu, di mana itu? Bapak lebih dulu daripada Yesus. Siapa bilang Bapak lebih dulu dari Yesus? Oh, Di mana jelas. tertulis? Bapak Di mana itu tertulis? adalah yang menciptakan Yesus. Di Ayo. mana tertulis? Di mana tertulis? Sekarang begini. Ketika diterangkan, jangan. dengar dulu, Di dengar mana dulu, dengar dulu, tertulis dengar Bapak dulu, dengar menciptakan dulu. Yesus? Di Coba. dalam Di mana Kejadian tertulis? 1 nomor 2, dengar, Bentar, Kejadian bentar. 1 Cuma, nomor kau yang 26. anak-anak. Jangan Dengar ke dulu. anak-anak. Bentar. Di mana Yesus diciptakan oleh Bapa? Loh. Tertulis di mana? Faktanya di dalam Roma 1 nomor 3. Di mana? Roma 1 ayat 3. Itu faktanya. Coba kita baca. Silakan. Nggak ada. Apa Roma enggak 1 ada ayat apa 3, pula 1. enggak ada. Roma 1 ayat 3 lihat ya. Yohanes 1 nomor 3, Yohanes 1 nomor 14. Sebentar satu-satu. Roma berapa Menjadi tadi? daging dia. Yohanes 1. Oke, Yohanes 1. Yohanes 1 lihat. Kita baca Ya. ya. Yohanes Ya. 1 ayat 3. Segala sesuatu 14. dijadikan oleh Dia. Perhatikan dulu dong. Iya, Dan iya. tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Yang siapa? menjadikan itu ini siapa dia? Firman. Itu siapa? Iya, Firman. Firman. Apakah Yesus itu Oke. Firman? Firman menjadi manusia. 14. Jangan Firman ketawa. itu menjadi manusia. Kalau dia Iya, tidak Firman. dijadikan manusia, Menjadi maka manusia tidak tahu. ada. Iya, menjadi itu Firman adalah menjadi menciptakan, manusia, membuat. Oke, sekarang menciptakan itu kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oh, Firman betul. sudah ada. Kemudian firman yang ada menjadi manusia. Apakah itu Terus? dicipta? Dicipta Bukan dong. dicipta itu. Dicipta. Loh, kamu gini. Itu dicipta. Firman menjadi manusia itu bukan dicipta. Nah, sekarang kalau dia dicipta tidak itu kan dicipta, dengan- kalau dia tidak dicipta, duluan mana Yesus dengan Maria? Bang, Duluan mana saya mau Yesus dengan bacain Maria? ayat dulu Bang, Dengarin, Bang Zuma. Sebentar, satu-satu. Jangan kalian kayak banci semua. Bentar, ini saya mau izin sholat Bang Erben. Jangan jadi banci. Ini dulu, bentar. Masa kalian Bentar, di sini baca ayat apa? aja, Dengar dulu. dan nafsiri. Kau jangan Dan udah nafsiri. satu-satu. Siapa sekarang? Tentukan dulu satu-satu. Saya baca ayat kok. Oke, saya bisa Kisah selesaikan para dulu rasul sebentar. ya. Bentar dulu, Ya. saya selesaikan yang tadi. Hakikat manusia Yesus itu ada sejak dikandung oleh Maria. Tetapi hakikat ilahi Yesus firman itu ada kekal di dalam diri Allah. Maka Yesus katakan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jangan tertawa. Firman Ya. Yohanes 1 Oke. nomor 14, kemuliaan Oke, yang sudah. diberikan kepadanya. Kemuliaan Yesus Iya. itu ada kemuliaan yang diberikan. Iya, kemuliaan yang diberikan. Betul ada. Ya sudah, berarti dia itu Ya, nggak apa-apa. ciptaan. Dimuliakan. Ayo Dinda Oke, Wafi. dengarkan ya. Ini Bro dengarin. Erben, saya cuma Bentar. baca kok, Satu-satu. baca ayat Bro Erben. Bentar. Kalian jangan gini ya, kalau diskusi sama saya. kamu kan itu sudah satu-satu, tadi. Jangan jadi banci. Saya baca Jangan ayat jadi aja banci loh. Kalian. Bukan, Saya baca sama ayat saya ini loh. Jangan jadi banci. Gantian Tapi Ben, jadi gantian seorang Ben. laki-laki. Aduh, Ben, panjang banget. gantian. Aku Kamu ini dari udah tadi enak kali loh sama terus. kalian. Bahasa tuara kula deh ini kalian sampai ke ujung bumi. Udah, diam dulu, Gimana, gantian. cerdas? Apa artinya kalau cuman koar-koar, pantat ayam juga bisa. Tuhanmu ada 3. Udah selesai. Bungkus. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus jedar yang kamu salib. Oke, saya mau sholat dulu. Tadi Dibuat si Erben, menjadi Tuhan. Silakan. tadi Dinda si, Vincent. tadi si Erben bilang ya, kalau Yesus itu pernah dikandung sama Bunda Maria. Nah, Kalian yang kok jadi banci sih? Satu-satu dong. ini satu kan udah tadi Ustaz. Enggak, tunggu Ustaz dulu saya aja. selesaikan. Oke, Dengarin. ayo monggo, Dengarin. jangan kabur ya, Dengarin jangan kabur ya. ya. Kalau lu laki jangan kabur ya. Habis gini kabur. Sejak Ya udah, ayo, kapan aku lanjut. kabur dari rum Islam? Ini Erben ini biar tahu kau. Ya, kita pegang Jangan omongannya, kamu dipegang Islam di omongannya, rumus bro. Kristen aja kamu sering kabur dari saya loh Erben. Alasan bentar, ngajar. bentar. Aku Kalian ngajar ada dulu ya. hadis Kalau sudah cuma pojok, aku mulut ngajar pantat dulu ya. ayam. Ngajar apa? Datang Ngajar aja ayam. Pantat ayam. Sekarang Pisentius pantat ayam.
3 kalian pantat ayam. Mulut jangan pantat ayam satu-satu. Buktikan kalau Tuhanmu cuma satu. Udah, selesai. Oke. Yang pertama, saya jelaskan. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan yang sepadan dengan kata Gusti atau kata Lord atau kata Rob di dalam Quran. Saya bisa buktikan bahwa di dalam Quran, Rob itu artinya bisa penguasa, menunjuk kepada seorang manusia perkasa, tapi bisa juga menunjuk kepada Allah. Jadi Tuhan untuk Yesus berbicara kepenguasaan Yesus. Jadi Tuhan untuk Yesus bukan berbicara bahwa Yesus Allah Bapa Sang Pencipta. Itu yang harus dicatat. Jadi Tuhan Allah Bapa itu satu. Tuhan Yesus Kristus itu satu. Oke? Ya itu sudah dua Tuhanmu. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Berarti udah kamu, dua. Berarti kamu itu kalau udah dua. Berarti kalau di dalam Quran berarti juga Robmu banyak. Apa bedanya? Kalau Robmu banyak. Yesus manusia, Bapa manusia atau bukan? Oke. Di dalam Quran Rob itu banyak atau hanya satu? Yesus manusia, Bapa manusia atau bukan? Dengarkan dulu. Dengarkan Rob dulu. Allah itu manusia apa Lambaikan bukan? tangan ke Rob kamera. Firaun atau Rob Fitapar itu apa? Bukan, kalau ngomong sama saya itu ngomongnya konsisten. Iya, kau Jadi katakan narasi Tuhanmu itu- satu. Tadi kau sebut Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Loh, Kristus. kau Ada berapa di berarti- situ? Jadi gini, Juma, Ada kau dua. jangan jadi orang tuli. Roh Kudus Jangan jadi cemburu orang nanti tuli. dia. Jangan jadi orang tuli. Saya sudah jelaskan Tuhan itu gelar kepenguasaan. Mau Sama Anda dengan sebut kata gelar, Rob di dalam faktanya Quran. pribadinya, wujudnya beda. Bapak dulu. Roh, Yesus Oke. manusia. Ayo, ada Oke. berapa dulu? Oke. Ada berapa? Rob Potipar dengan Rob Allah apakah sama? Apa Roh Potipar? Robi kepada Potipar, Robi kepada manusia dengan Robi kepada Allah sama apa beda? Apa yang kamu maksud ini apa? Loh, makanya kamu belajar Quran. Ya, makanya kata Robi di itu dalam apa? Quran. Robi itu Bisa apa? artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan. Ya enggak, Robi tadi yang kau maksud itu apa itu Robi? Robi itu kan bisa Tuhan, bisa Tuhan. Ya Robi ini maksudnya siapa yang dipanggil Robi di sini? Robi Ketika itu orang sepadan dengan Robi kata Tuhan. itu berarti merujuk kepada Tuhan. Loh, Robi nggak semua menuju kepada Tuhan. Loh, di mana Robi itu bisa menuju tertulis? kepada manusia. Ya, di Oke, mana itu oh, Robi siap. bukan kepada Tuhan? Di mana itu? Oke, surat Yusuf. Kita buka surat Yusuf. Ya, silakan. Oke, surat Yusuf 60 ya, nggak salah. Oke, kita buka surat Yusuf. Ya, Surat Yusuf ayat 14 berarti. ayat berapa? Mhm. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Rabbinya mana? Bentar, saya lagi cari. Habis ini saya tanya ya, izin loh, Blue Airband, jangan kemana-mana. Sebentar satu-satu. Oke, dilanjut Dinda, dilanjut. Yang jelas Tuhannya ada dua. Itu belum disebut yang burung Jangan. merpati, Tuhan ya. itu gelar. Tuhan gelar tapi pribadi oknum. Hakikat dari Tuhanmu itu tiga. Oke, tenang. Ada yang dilahirkan manusia, ada yang menciptakan manusia, ada yang membimbing manusia. Namanya burung merpati, Roh Kudus katanya. Ada tiga Waduh. pribadi yang berbeda. Saya Itu mau Tuhanmu. bacain satu Silakan. Alkitabnya dia. Saya mau tanya nih. Udah boleh saya ngomong ini, Airband? Bentar. Mau sebentar. Masih takut? Ya udah, oke, lanjut. Loh, sejak kapan aku takut? Aduh, kamu masih anak kemarin sore. Iya, masih anak kemarin sore. Jawablah pertanyaanku ini habis ini. Selesaikanlah Ya, dulu, tenang. tapi jangan kabur, oke? Tenang, kau tenang. Umi itu Ustadz Naja ke report dia, ke ganti akun deh. Iya, iya tadi tiba-tiba ngilang, ada peringatan terus tiba-tiba ngilang. Si Erben ini Lama udah amat manggula sih. kayaknya ya, Vincent. Lama amat. Saya mau Ini. bacain satu ayat nih, terus tanya tentang ayat ini, bro. Siapa tahu lu bisa bantu Oke. gua. Oke, yang lain bisa tenang nggak ya? Saya fokus dengan kamu. Jangan nanti kalau kamu terpojok tiba-tiba yang lain menggacoykan. Oh enggak. Kita aja Oke, diskusi. siap. Ya, Oke, silakan. Oke ya, saya bacain ya. Hmm. Ini takut saya Baca juga ayatnya. bacain. Iya, saya takut baca Bible tapi dicatat dosa sama malaikat karena ayatnya begini bunyinya, bro. Tatkala Baca Yesus ayatnya lagi di mana? Baca. Iya, Ayatnya iya, baca. saya baca Di mana? ya. Baca. Tatkala- Surat berapa?
Sebentar, saya baca dulu, nanti saya kasih tahu Matius berapa, suratnya ya. Markus berapa? Di Langsung Lukas aja. ya. Lukas berapa? Tatkala Yesus lagi mengatakan Lukas perkara berapa? itu. Sebutkan dulu dong. Ini dulu saya bacain dulu selesai, nanti katanya orang Kristen kalau dengar ayat kan harusnya tahu langsung berapa ayatnya. Aduh, si Tante. Katanya Kristen sejati. Kalau Kristen sejati dengerin ayat langsung tahu itu ayat berapa, Bro. Saya udah kasih tahu Lukas 11 ya. Lukas 11 ayat. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap." Yang jadi pertanyaannya adalah, anak bayi ini ketika menghisap bobanya bundanya, apakah Allah Bapa yang ada di kealiannya yang katamu itu di dalam diri Yesus juga ikut mengemut boba dari Bunda Maria? Jawab, Bro. Sudah, pertanyaanmu bagus. Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Tetapi Yesus itu adalah firman-Nya Allah Bapa yang menjadi manusia. Jadi kalau Yesus benar-benar manusia dan dia minum susu mamanya, itu betul. Tetapi bagi orang Kristen, manusia yang kurang ajar adalah kalau istri dari anak angkat atau istri orang lain diemut. Itu yang kurang ajar bagi orang Kristen. Kalau mamanya itu wajar. Ini karena Yesus benar-benar manusia. Dengar dulu. Kudus juga ikut mengemut boba. Tenang. Jadi bukanlah suatu kehinaan, bukanlah suatu dosa kalau Yesus waktu kecil dia netek sama mamanya. Kenapa? Karena dia benar-benar manusia dan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah Bapa yang menjadi manusia. Tidak ada orang ada kealiannya di dalam diri Yesus. Tapi yang kalau orang Kristen itu jijik, kalau ada manusia ibaratnya sudah dewasa, boleh ngebut istri orang lain atau punya dada orang lain, itu yang kurang ajar dalam kekristenan. Kalau dalam anak kecil kan ada seperti yang Yesus, yang ayat itu yang wajar, bersundal di Mesir dan berarti kakeknya Yesus itu kurang ajar ya. Jamah itu kan ada itu di dalam ayat kakeknya Bible Yesus ada. kurang ajar. Andaikan kakeknya Yesus tidak kurang ajar, Salomo nggak lahir. Salomo nggak lahir berarti Yesus nggak ada. Waduh, kasihan sekali ini. Tadi udah aku bilang satu-satu. Ini kok mulut kalian ini gimana sih? Ya maksudnya gini loh. Katakan tadi kurang ajar, berarti kakeknya Yesus kurang ajar. Hasil dari kekurang ajaran kakeknya Yesus melahirkan Tuhan untuk Kristen. Dengar kalian. Hai. Salomo yang punya istri banyak itu dikatakan dosa. Daud yang punya istri banyak itu dosa dan itu najis. Itu tidak menjadi teladan. Bahkan Salomo sendiri mengakui itu dalam Pengkhotbah pasal 3. Iya, tapi dosa yang kamu maksud najis yang kamu maksud itulah yang menjadi sumber Tuhanmu Yesus. Harus kamu catat. Sadar dong. Tadi kan dari perbuatan dosa dan najis itulah Yesus lahir. Gitu. Aduh. Sama seperti ini, Bro Ben. Ayo, sadar ya. Satu sih gimana sih? Iya boba, ini pokoknya Tuhan ngemut boba lah. Intinya senang boba. Cuman saya tanya Allah Bapa sama Roh Kudus juga ikut ngemut boba nggak? Gini. Oke, jadi gini. Kalau Yesus dalam kemanusiaan yang sempurna, dia netek sama mamanya. Itu hal yang wajar dan itu benar. Itu tidak hina. Tapi yang hina dan kurang ajar, kalau ada orang netek kepada mantan anak istri anak angkat. Itu. Saya katakan samamu, Vicentus, kalau ibaratnya siapapun para nabi di dalam Alkitab itu, yang netek sama istri mantan anaknya itu sendiri, itu bagi kita Kristen itu dilempar itu, dibuang itu. Iya sama seperti ini di dalam Katolik ada istilah apa sih ada Alkitab, ada Bible, ada juga ada apa itu namanya adat istiadat ya apa sih? Ya sama Bang Budi atau ini sekali ya ini ya. Ada lagi pertanyaanmu? Naikin Bang Budi. Ya, jadi gini bro. Pertanyaanku gini bro, kan tadi nyinggung masalah pedofil ya. Ini ada nih. Saya nggak mau bahas itu. Iya, ini dijelaskan ini loh. Iya dijelaskan. Saya nggak mau bahas Quran. Bunda Maria itu, sebentar. Bunda Maria itu melahirkan Yesus itu umurnya 12 tahun. Melahirkan Yesus, Bunda Maria itu melahirkan umurnya 12 tahun.
Ada Oke, yang di mana bilang tertulis? bahwa Bentar, Yesus bentar. apa Di mana Bunda Maria tertulis? hamil itu di umur 11 atau 10 tahun, Bro. Berarti Roh Kudus Assalamualaikum suka Bang sama Juma. anak kecil. Nggak ada. Roh Kudus itu menghamili anak Kemarin ya, kecil. Roh Kudusmu Kamu itu, itu jadi menghamili gini, kamu anak harus- Ini kecil. Erben ini dari dulu dia ini dendam banget sama saya ini. Ini karena dengarin, maghrib dengarin. ini. Ben, lu kan dulu pernah nantang gue, Ben. Di sini Saya lu sama jawab gue dulu deh. satu-satu, Ya, kalian Roh kok nggak Kudus bisa itu tenang. Nggak usah, yang Saya jawab jawab aja dulu. saya jawab satu-satu. Weh, Membuahi itu Saya Bunda jawab Maria di satu-satu. umur 11 tahun. kemarin, dengarin. 10-11 tahun, Bro. Kemarin Berarti Roh saya Kudus suka sama anak diskusi, dengar kecil. dulu dong. Kemarin saya diskusi Ben, lu dengan ilmu lu Sinanda. semana sih, Ben, tentang masalah Berdasarkan Bible lu, Ben. kitab-kitab Rabi Yahudi. Gema Islam. Kemarin saya diskusi lu ilmu dengan lu sampai Sinanda. mana? Dengar dulu. Kemarin saya diskusi dengan Sinandar. Berdasarkan kitab-kitab Yahudi, seorang wanita itu boleh kawin usia 18 tahun. Artinya, dengan demikian, diskusi saya dengan Nandar berdasarkan data-data Yahudi yang ditunjukkannya, maka Maria hamil di atas usia 18 tahun. Jadi kalau Aduh, ada Ben. perkawinan di bawah 18 Mana tahun, ada. itu ajaran nabi-nabi Ya palsu. Allah. Tidak Menurut ada kaitan sejarawan, dengan saat ajaran Maria Kristen, mengandung bayi oke? Yesus, ia masih seorang remaja. Kemungkinan besar saat itu ia berusia 12 tahun Ya ketika Yesus kemungkinan, kalau ngomong lahir. kemungkinan bibir itu pintar kali bro. Yang pasti dong. Iya, tapi di Karena di saya kasih tahu Katolik sama itu, kau. Dengarin. di Katolik itu Dengar, disebutkan. udah, jangan kau pakai Katolik, jangan kau pakai mulut orang, pakai Loh, mulutmu sendiri. Katolik Dengarin. itu agama Dengarin. pertama kekristenan, Bro. Oke, Katolik nggak itu, ada Bro. Lu mau Ortodoks. sangkal Katolik? Oke, dengarin, Itu kakak lu dengarin itu. saya. Dengarin. Itu kakak lu. Itu bukan situs resmi Katolik. Dengarkan ya. Itu Saya kasih tahu sama kau. Lu Bukan situs resmi Tidak, Katolik, orang dengarin, jelasin dengarin. Weh, aduh. 12 tahun. Aku mau jelaskan sama kalian ini. Nabi bukan tukang Orang sayur Israel iya lu. di zaman Musa yang dikategorikan dewasa untuk laki-laki itu usia 20 tahun. Ben, Itulah sebabnya bangsa Israel yang keluar Belajar dari aja masih Mesir ngeja, yang lu mau dicatat ngajarin gua. itu adalah dewasa 20 tahun. Jadi di bawah 20 tahun itu masih anak-anak, belum dikategorikan dewasa. Itu sudah menjadi budaya Yahudi sejak zaman Musa. Tapi kalau ada budaya mengatakan dewasa usia 6 atau 9 tahun, berarti sudah melenceng sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Allah melalui Musa. Kamu nggak belajar berarti Erben. Dengarkan Nah, saya. ini nggak dengarkan bisa saya, kalian dengarkan. satu-satu. Dengarkan, Aduh. dengarkan saya. Kalian itu Di kok dalam bahas bilangan satu-satu 31. aja. Dengar. Di dalam bilangan Gini, 31. Bican. Di sana Gini. jelas sekali Turunkan dulu yang perintahnya tiga lain ini, biar mengambil aku sama Juma anak-anak deh. kecil. Biar ku gulung Dengarkan. sekalian si Juma ini. Tetapi Satu-satu, ayo. anak-anak kecil yang Ayo, masih satu-satu perawan, lah. dengarkan, Aduh. di bilangan 31. Satu-satu Tetapi lah. anak-anak kecil yang masih Satu-satu. perawan yang belum bersetubuh dengan laki-laki, Satu-satu. boleh kau ambil Satu-satu. bagimu. Ingat, Satu-satu. di situ Satu-satu. ada kata Iya. tab. Tab itu artinya anak-anak kecil. Nah, kalau anak-anak kecil itu umurnya berapa? Erben? Satu. Saya tanya dulu, Dinda Vincent. Dinda Vincent, kalau anak-anak kecil itu usianya berapa, Dek? Anak kecil itu usianya di bawah 10 tahun, 12 tahun, di bawah 15 tahun, Bang Juma. Satu-satu. Biar ku gulung. Anak-anak belum punya kecil KTP di yang bawah masih 15 perawan. Satu lah. Anak-anak kecil yang masih perawan itu usia berapa? Di bawah Satu-satu dong. belum punya anak, Satu-satu. belum punya KTP itu Oke 15 ya. tahun, di bawah 15 tahun. Oke, kalau kalian Sampai kalau kalian 0. bisa satu-satu, Ya, saya sampai aja. baru lahir. Satu-satu. Yang Makanya dimaksud di satu-satu, dalam oke. bilangan 31 nomor Oke. 18 itu adalah anak-anak kecil, children. Oke. Tab itu bahasa Ibrani artinya anak-anak kecil yang masih perawan, artinya Oke, baru lahir. ya. Bisa kamu Berarti ambil Rika- untukmu. Rika Ayo. nikahin sama Ishak umur Ayo. 3 tahun, Bro. Ayo. Ben, Loh, lo mau gue itu Ben, gini, bentar Ben, gini. sebentar. Ben, Bentar. lu tolong jelasin Kalau ayat ini Ben. Ishak menikahi Ben, Ribka lu usia jelasin 3 gue nih Ben. tahun, itu hanya bagi orang yang buta membaca. Kenapa? Karena Ribka waktu itu sudah memberikan kambing dombanya sendirian pergi ke padang untuk menimba air. Kalian punya berpikirkah bahwa orang tua mengizinkan anaknya seorang diri Bilangan usia 3 tahun pergi ke 31 padang anak-anak untuk menimba kecil air? usia 1 jam Aduh. bisa kau ambil untukmu. Parah
Biarin Bang Zuma, biarin. Parah ini. Biarin Bang Zuma. Aduh. Biarin. Dia ngomong apa kayak Ribka. Bukan iya sekarang nih Tuhan lu urus nih ayatnya nih. Gue tunggu tolongin tuh. Yohanes 20:15. 20. Iya, apa itu? Lu baca. Ini masalahnya siapa nih ibu ini di sini? Yohanes 20 ayat 15. Siapa ibu Kita ini? baca aja. Alkitab Ya itu lu dibaca baca semakin lah, jelas. baca. Yohanes Gua nggak mau 20 bacain. ayat 15. Kita baca. 15. Ya, lu Yesus baca. menampakkan diri kepada Maria Magdalena ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah Lu kepada bacanya yang 15 dulu dan Ben, gak usah banyak-banyak Ben. Ini Ya yang udah, tanya ibu yang ini kau tanya siapa? apa? Yang kau tanya siapa? Nah sekarang ibu ini siapa? Ibu ini siapa? Oke. Nih, Oleh gua- Erben, di sini Umi, dikatakan siapa ini? Gurunda dan Bang Siapa? Gema, Nih, ibunya nih. Bang Bentar, Vincent. bentar. Saya izin Bang dulu Alif, ya mau Assalamualaikum, Bang persiapan asar. Iya, iya, siap, Iya, iya. izin. Oke. Insyaallah Nih, lu nanti baca balik nih, lagi. Ben, ya, Ben. Assalamualaikum. Lu baca nih Ben ya. Lu baca nih Ben. Ya, lu baca tuh Ben. Hah? Ini Yang udah kitab baca. lu. Yang kau tanya apa? Yang kau tanya Ini apa? siapa? Ibu ini siapa? Ya di situ dikatakan siapa? Siapa di sini? Orang udah ada ya kok nanya di situ Maria kok. Ya siapa? Ya Maria. Bininya nih bininya. Loh, Tuhan di lu mana tuh Maria bini dong, bininya lu. itu? Tuhan Mana lu tuh ada bini. seorang suami manggil istrinya Maria, manggilnya ibu lagi. Ini. Waduh, kalian itu parah kalian itu. Lu manggil mak lu nenek apa manggil Loh, bini lihat lu ya, nenek kata Yesus gitu. kepadanya, Lu manggil "Ibu, mak bini lu apa? mengapa Mama engkau kan? menangis? Mak, ibu. Siapakah yang kau cari?" Ini bener-bener Maria bahlus. menyangka. Ini Loh, dibilang apa? disebutkan di Kitab sini lu. Maria kok dipanggil ibu. Kitab lu yang Masa? ngomong bebek. Jadi gini, kalau itu istrinya Jadi orang masa jangan dipanggil blown banget sama ibu? jadi orang. Aduh, Di sini parah ini, istrinya tuh. Ya, Mana di ada? kitab lu Dengerin nih. ya. Jadi Oh, Tuhan mungkin lu dia- tuh demen dengerin, sama dengerin. apa? Demen apa? Sama Aduh, lubang buaya. Di sini Demen sama Maria lubang buaya tuh. Magdalena Tuh, itu. Tuhan lu demen sama lubang buaya. Oke? Aduh Tuhan. Gua nggak ini orang. ngerubah ayatnya, gue pindahin doang tuh. Ibu, mengapa engkau menangis? Ketika Iya, Yesus baca datang, dong, di situ siapakah yang jelas kau kok ada cari? ayatnya di Maria situ, bro. menyangka orang itu. Di sini siapa nih, cuy? Ya, Nih. lihat aja Maria Magdalena kok. Siapa? Ya Judulnya iya, kok. siapa di Yesus sini Maria menampakkan diri Magdalena kepada siapa nih? Maria 135. Magdalena. Kalau kalian 135 bilang siapa? itu istrinya, mana seorang Siapa? suami bilang ibu sama Siapa ini? istrinya? Masa lu manggil bini lu manggilnya nenek? Panggil Masa ibu istri kalau nggak dipanggil mama kan? ibu? Ini Masa dipanggil seorang istri ibu? Oh lu salahin dong TBITL-nya. Lu Aduh. salahin LAI underworld chain. Lu blow Lihat on ayat begitu. 16 lihat ya, Ngapainnya ayat gitu dong. 16 lihat ya. Nih kitab Jadi lu gini. ayat 16 apaan? Ayat 16 Jadi yang gini mana? ya. Yang mana? Nih Jadi gua buka gini, nih. gini kawan ya. Jadi gini kebakaran ya, jenggot sama gue lo. Makanya lu jangan Jangan. suka nantang-nantang gue, kitab lu aja masih Aduh. lu ngejar. Bang Gema, itu kan di ayat Tahu. 18 kan ada Bang Gema penjelasannya. Ya Baca di iya, 18-nya iya, dong. Ayat 16-nya sudah dijelaskan Apanya ayat kok. 18? Di 16 ayat ada. ke-18-nya Bang Gema baca Maria ini Yesus Magdalena dulu. pergi. Baca dulu. Baca dulu. Enggak, yang 16 dulu baca. Kata Yesus kepadanya, Maria. Atau kayak gini sudah. Maria berpaling. Dengerin gue baca kitab lu. Iya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya gurih. Kenapa Terus nggak baca Rabbi, tapi Robuni? Apa maknanya Rabuni dengan Rabbi? maknanya apa? Nggak lu gue kasih tahu. Sok tahu lu pade. Iya, maknanya apa? Wahai guruku suamiku. Sok tahu kamu tuh pade. Makanya Guru belajar lu sama suamiku. gua. Itu kan udah Bang, saya baca Bang ya. Bang, saya baca 16 Bang ya. Terus pernah Bang Gema. di papap dong. Saya baca Bang ya. Iya, saya baca 16 ya. Saya baca ayat 16 ya. Saya baca 16 Iltin ya, saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Terus? Apa? Rabuni. Kalau Rabi apa? Rabuni artinya guru. Itu udah jelas. Terus apa? Rabuni. Rabuni Iya. ini kata-kata siapa kata guru nih? Rabuni Ini sekarang apa bedanya artinya Rabi guru. sama Rabuni artinya suami gitu.
Rabun apa rabun? Enggak, Rabun ini artinya suami gitu loh. Ini udah jelas loh Bang, saya baca ayat 16. Kata Kembali Yesus di ayat kepadanya 15 aja Maria. dulu, Bang Gema. Tahu kamu tuh. Gimana Bang gimana? Gema. Tahu. Nih, gua Bang kasih Gema, tahu. Bang Budi. Di Ya. nomor 15-nya aja dulu tanya, ibu ini bahasa Yunaninya di sini apa original teksnya? Iya, betul Bang. Betul sekali. Itu Bang. dulu. 15 aja dulu. Biar. Itu bahasa Yunaninya apa di situ? Di original Exactly. teksnya panggilannya apa? Exactly. Matera atau Gune? Kalau Gune berarti istri. dengerin. Kalau Matera berarti ibunya, mamanya. Coba. Itu guru. Gune atau apa nih? Itu artinya guruku. Apa ini? Enggak, apa nomor namanya? 15-nya dulu. Apakah dia mau manggil mamanya yang melahirkan dia atau dia mau manggil istrinya? Original teksnya kita lihat. Lihat dalam Aduh, original aku teksnya masuk supaya tahu di dalam salinan manuskripnya itu tertulis apa. Nih. Bener bang. Bener banget. Gune. Tuh, lu baca tuh Gune. Gune itu apa? Gune apaan Gune? Ah, gua baca nih Gune. Istri. Dalam Kalau ibu itu Guna Matera. Ini udah pernah dibahas. Begitu. Ini di bawah. Di dalam AV, woman, wife. Udah ya. Lu ngerti gak wife? Wife tahu gak wife? Wife tahu gak? Nih gua kasih tau nih Istri. wife bahasan. Makanya Wife. makanya Injil-Injil yang menceritakan Yesus itu nikah itu dibuang, tidak diterima gereja. Injil gitu. Filipus Makanya kan bilang. dibuang Bang Zuma Ah, karena ah, menceritakan Iya itu. betul. Nih, lu baca. Yesus menikah. Lu baca. Nih gua nggak ngambil dari kitab asal-asalannya. Gua buka dari sini ya. Tuh. Bukan ngada-ngada gue cuy. Gune. Nih Gune. Kebakaran jenggot. Ayo syahadat, ayo, jangan kau menuhankan manusia yang punya istri. Selesai. Udah ya. Lu nggak bisa ngebantah gue. Makanya lu belajar sama gue. Jangan jadi kau gini ya, nantang jadi orang gini Islam. ya. Udah. Ilmu lu masih cetek sama gue. Cetek ilmu lu. Bahkan Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa Isa itu nggak kawin Ilmu lu sama cetek. Maria. Nggak usah lu ngomong-ngomong Quran. Al-Quran Aja bilang lu. Rasul dan Bayangkan Nabi dan lah ya, Rasul Tuhan Tuhan lu aja demen sama kelangkaan. Dengerin. Isa kan Tuhan lu Nabi demen bagian sama dari Gimana? Nabi dan Rasul. Detail Bang. dan sempurna. Ini Bentar, Gune sebentar. apa? Kalau ngomong kayak gitu. Bang Gema. Ini tuh kayak Tadi kan Bang artinya Gema apa bawa nih? ayat 15 kan. Di mana dikatakan wife itu, Bang? Di mana, Bang? Ini bener, saya Bang. baca Lu King James ciptaan version nih, Bang. Sebenarnya tadi wife. Mana, Bang? Versi Yunaninya ibu di situ. Lah tadi katanya bawa wife. Sekarang saya cari wife-nya nggak ada. Gimana ini yang benar? Guna, bukan gundik. Guna, bukan gundik. Nih. Oh iya ya. Berarti Nih. wife tadi salah, Bang ya, Bang Gema ya. Wife tadi salah ya, nggak ada ya wife tadi ya. Nih, gue tanya lu sama lu aja. Iya, Bang Gune tadi dulu Abang nih, bilang Gune, siapa wife. Gune? Wife itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini wife apa nih? Ini apa nih? Ini saya baca King James version nih loh, Bang. Perlu saya baca bahasa Inggris ini ya? bahasa dari mana? Gue bahasa dari Sabda. Lu jangan sosok pakai busking gang. Loh, ini saya pakai Alkitab Sabda ini, Bang. Ini Sabda. Iya, ini pakai Lu Sabda. salah yang mana Itu Sabda yang bahasa benar yang nih? ibunya Sabda yang mana diyunanikan. yang benar? Yunani itu sebutannya apa? Guna. Guna itu apa? Istri, bro, di kamusnya itu. Ini, Bang nih. Nih. Lu Mana punya kata wife enggak? nih, Bang? Punya Guna, enggak? bacanya guna, Punya bukan enggak gundik. ini? Karena di Bible Mana, juga ada wife, Bang? kata-kata gundik. Ini saya tunjukkan data nih, Bang. Gundik. Kok gundik? Mana? Gila lu. Tuhan lu main sama gundik. Lu Mana, Bang? rendahin lagi nabi gue. Ini versi LT-nya, Bang, saya baca nih, Bang. Nih, lu baca nih. Lu Mana? mau kasih tahu sama si itu Anwar Chen. Kalau nerjemahin jangan blow on banget jadi orang. Nih. Lu baca tuh. Ya. Ini, Bang nih. Dulu saya baca nih, Bang nih. Mana, Bang? Ya kayaknya emang bener kan? Nggak ada, Bang. Alkitab Sabda yang full set, bro, yang full set kayak Nggak Bang ada. Ahmad. Jangan dari handphone, Kalau dari handphone nggak bisa. Ini lu bukan Bang, itu Alkitab website Sabda itu kan ada di aplikasi juga ada. Abang emang gua siapa buka di- mengatakan itu salah coba? Kan nggak Kalau lucu, di Bang. laptop itu dia full 35 version, nih. ada yang desktop, yang versi desktop. Dia ada kamus-kamusnya tuh. Guna tuh. Sebentar, saya kasih tahu ya. Jadi kata guna itu Mak kebakar digunakan dengan jenggot. Udah deh, sekali. lu belajar Lihat, lagi, lu belajar sekolah yang bener. Oke, bentar, Tuhan lu bentar, itu bentar. kawin. Tuhan lu kawin, Saya udah selesai. bukan data ya. Ngomong Yang apa? buktikan kawin mana, Bang? Abang salah udah salah baca. Astagfirullahaladzim, Sebentar, lu bisa jadi diam nggak? Bisa manusia. diam nggak? Belak Dengar banget ya. jadi manusia lu. Dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Ini lihat ya. Oke, Innalillahi kata wa guna inna ilaihi itu raji'un. digunakan 10 kali di dalam teks Yunani. Lukas 13 ayat 12, di situ Yesus memanggil kata hai ibu, kata guna juga. Hai ibu. Baru di Terus? Yohanes 2:4, ketika Yesus berbicara kepada Maria, hai ibu.
Jadi kalau kau artikan itu istri, maka Yesus ngomong sama Maria, mamanya, sebagai istrinya. Nah, berarti kau kurang apa itu? Jadi Kurang mamanya vitamin. Maria Magdalena gitu. Loh, Kalau ya sebutannya Maria ke Maria, Magdalena Bunda sama Maria, Yesus. itu beda, bukan Guna. Lihat. Kalau Maria Magdalena, lu baca Yohanes di sini, 19. dulu Dengar makin dulu, dengar blon dulu ini. amat jadi orang nenek. Yohanes Maria 19. menyangka orang itu adalah Lihat, penunggu taman. Bla 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 Lihat, bla bla lihat. bla bla. Dengar Lu lihat dulu. itu nih. Lu Mulut baca ini. pantat ayam Mulut memang pantat, susah yang doyan untuk pantat itu kan dibimbing. orang pendeta lu. Pendeta Mulut anak-anak dipakai. pantat ayam memang susah lu baca tuh. disadarkan Tuhan datang otaknya. ke Lihat. dunia untuk Tuh, baca tuh. meminjam Yohanes pisau 2. Maria dipanggil emaknya Maria. mencukur Maria Masa bulu Maria dipanggil paha. emak? Pakai kata gunai. Orang Kristen Kemudian yang Yohanes pintar Maria ayat menyangka 10. dipaksa ayat beriman 16 kepada Maria dong. Tuhan yang Aduh. datang ke Lu dunia kebakaran jenggot sama untuk bola. meminjam pisau cukur, pisau cukurnya untuk bulu paha. Oke, udah ya. Gitu bro. Ini room tidak cerdas, jadi terima kasih ya kawan-kawan. Lu nggak cerdas makanya Tuhan lu aja kawin. Ini saya sudah kasih data kok sama kalian. Penggunaan kata gunai di dalam kitab Injil itu digunakan 10 kali dan itu selalu menunjuk kepada arti seorang ibu. Lu bener kitab Ini yang udah mana saya sih yang lu tunjukkan ikutin? kata gunai Lu dalam mana PD kitab lu yang lu ikutin? itu Mana kitab lu yang lu ikutin? digunakan Mana 10 kitab kali lu yang di ikutin? dalam Injil. Ngaco aja lu, giliran ada ayat yang gua keluarin lu Ini kelabakan. dia dong. Ini kitab lu nih. Iya, kata Mana lu? gunai untuk konteks PB di dalam kitab Injil digunakan 10 kali dan itu selalu diartikan oleh ibu yang Oh ini mengartikan salah itu dong kalau gitu wife itu hanya diterjemah tafsirannya dari ini Anwar Cah. itu Salah. dia. Pangkat lu apa? Sekolah lu aja SD SMP aja lu Contoh, nyogok lihat lu ya. mau ngajarin masa Lihat. ginian lu. Lihat, Wah, lihat ya. kacau lu jadi orang. Yohanes 20 ayat Tahu lu 13. jadi orang lu. Lihat. Gelar Di lu situ apa ada di kata sini? ibu juga. Lihat. Kata Mana? Yang lu bahas Saudah itu siapa? Guna jadi Ibunya ibu ya. dilihat kepada bahasa Yunaninya itu gune atau Ini bukan? penggunaan kata gunai, lihat ya. Lihat ini. Ini Nih, saya nih, klik nih, nih. penggunaan kata gunai 10 kali. Ya. Apa urusannya 10 kali maknanya apa? Maknanya apa? Guna itu apa Kalau maknanya? gunaika, lihat. Apa maknanya? Kalau gunaika baru Jangan mau istri. diinin, jadi prank. Lihat ya. Apa? Lihat ini saya. Apa artinya? Saya kasih yang Guna besar apa dong. 10 kali? Ini. Apa? Kalau gunai ibu itu digunakan 10 kali. Kalau gunaika Mana ada? Ben ada. Kalau ibu itu Astagfirullahaladzim, matera. Ngarang Ibu lu. matera. ini matera. lihat. Kalau Ini Yunaninya amit matera di situ. amit lu. Guna. Ibu Ajar, matera. bandel Jangan ngibul. Lihat. Ini Membohong, Oke. pendusta, takiat, bullshit. Lihat. Paulus, Lihat. anak-anaknya Paulus, pendusta Aduh, kamu. kalian ini kurang ajar, Le. Lihat ya. deh. Guna Gunaika apa? ini Mother ini. apa? Gunaika itu Mother istri. Gunaika baru istri, tapi kalau gunai itu ibu. Kalau Oh, gunaika matera kalau sebelumnya. ibu. Gune itu Iya, kata gunaika. lain daripada guneka. Kekasih, kasihanilah istrimu. Lihat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bener-bener ibu itu ya. matera, Bung. Khatamullahu Jadi gini, ala gini. qulubihim wa ala sam'ihim. Dengar Ini dulu, manusia dengar dulu, ditutup dengar, sama Allah ini. dengar. Innalillahi. Masya Kalian gak Allah. kasih kesempatan aku jelasin. Di sini Lu ada katanya mau kata nantang gue gunai. kasih gini lu kelabakan. Belum lagi Tuh. yang lain-lain gue kasih ayat Mana ada lu. kelabakan? Mana ada aku kelabakan? Belum pernah aku Cari kelabakan di mana pada gune Islam itu ibu. Iya. Model Lihat, kayak lihat lu ini ya. mah 1000 juga gue lawan, pendeta lu aja ngap-ngapan lawan gue. Aduh, Gimana sih? ini Pan tengah lihat, apa lihat. di Aku sini? ajari kau. Bang Gema. Aku Ajarin ajarin gue, kau. lu yang gue Lihat, ajarin. lihat. Tuhan lu aja turun ke Ini bumi lihat, aja gue lihat ajarin ya. ntar. Lihat. Tuhan lu panggil kemari, gue ajarin ntar deh cara baca Bible yang bener. Enak aja lu ngajarin gue. kau. Sekolah lu di mana ngajarin Aku udah kasih gua tahu. lagi Lihat lu. ini ya. Lihat. Ya. Kalau gunai, pakai kata gunai ini kalau diklik dia hasilnya gini. Lihat. Itu Alah. selalu berbicara ibu ya. Ya gunai. Tapi kalau diklik ini Bang Gema, saya mau tanya dong Bang Gema. Gunaika. Ini Gunaika Gimana, baru gimana? istri. Baru kalau Bang Gema, Gunaika saya- ini gunaikan.
Saya ada mau tanya Bang gunaikan. Gema. Ya, Mau tanya ya, dong Bang. Bang Gema. Gunaiki, gunaikon, gunaikon, Ya. gunaiksin. Ya, Oh, ya. dia manggilnya nenek sama Itu bininya. artinya. Nenek, manggil bininya nenek. Saya mau Nenek. tanya dong Bang Gema, boleh nggak Manggil. tanya Bang Gema? Boleh. Apa, Bang? Jadi gini Bang, waktu di Lukas 11 ayat 27 itu tetek yang engkau hisap, berarti kan si anak bayi ini kan suka sama bobanya ibunya nih. Lalu kan dituhankan. Nah kalau gunai itu tadi, Gak enak kalau ada Bang gunai Jumba ngomong kayak gitu. kalau gunai tadi itu berarti benar ya, berarti setelah disapih nih, setelah sapih untuk suka sama boba, berarti besarnya kemungkinan akan ngemut boba lagi ya Bang Gema ya. Loh kok kabur sih? Tadi katanya nggak mau kabur. Gimana sih? Baru bicara boba ini. Kan anak laki-laki Ada fitrahnya suara dulu. begitu. Setelah dia Ada umur suara dulu. 2,5 tahun disapi untuk tidak mengemut boba, nanti umur 20 tahun ke atas setelah nikah dia ngemut boba lagi, guys. Bang Juma, Anda tinggal dulu bentar. Anda salah Ya, dulu. ini Tunggu. kalau ngomong nete Kenco paling demen nih. Jadi gune itu ya, ini penegasan ya. Gune itu adalah mempelai perempuan alias istri ya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Wahyu 21 nomor 9. Gune itu adalah mempelai wanita atau istri itu. Jadi berdasarkan Yohanes 20 nomor 15 yang pernah kita kaji, betul Yesus Bang itu memang Vincent, punya istri. Kalau ngomong nete mendingan agak malam Bang. Jangan siang-siang. Oke ya, saudara Ada RB. Makanya saya baca gitu, Alkitabnya menjelang Abang, Bang. Alkitabnya Abang itu ada tetek yang telah engkau hisap, boba yang telah hisap Bang, dihisap nyot gitu Bang. Seboba Bang, kasihan Bang. Takut kesedak saya Bang. Ya itu kan. Iya itu kan bukannya Yesus yang lagi nete Bang. Ada Bang. Abang coba buka kitab Sabda. Ada tulisannya tetek yang engkau hisap Bang. Saya demi Allah Bang. Gak bohong saya Bang. Demi Tuhan saya Bang. Oh ada. Itu bukan Ada, Yesus Bang. kan? Bukan yang di Lukas ya Bang ya? Bukan Lukas di yang 11 ayat Lukas. 27, Yang Lukas Abang mau coba buat itu, buka Bang. Alkitab Sabda, terus Abang buka terjemahan yang di tahun 1900 yang lama itu. Itu ada tulisannya tetek yang kau hisap Bang. Lagi makan Bang. Iya, jadi boba Yang Bang. wanita itu Bang, yang wanita. Iya, yang boba itu. Boba itu. Iya, yang yang dia wanita itu. bahagialah. Iya itu. Itu ayat yang lain kan Bukan berbahagia engkau yang engkau susui. Bang, seorang wanita Bang. Bukan apresiasi, Bro. Kalau apresiasi Ya, kan bukan itu. kalau Bang, bukan apresiasi itu, kan Bang. gini. Ya, Bukan orang itu, bisa toh. mengapresiasi setelah ada kejadian baru diapresiasi kan begitu. Berarti wanita itu telah melihat Yesus itu ngemut boba, ya kan? Karena saya kalau ngobrol vulgar kan nggak enak ya kan. Ya saya ini jadi lebih halus lah begitu. Ngemut boba, lah dia mengapresiasi bahwa engkau telah menyusui, berbahagialah engkau yang telah menyusui itu. Ada itu Bang ayatnya. Coba buka Alkitab Sabda di Lukas 11 ayat 27. Itu di cetakan yang lama dijelaskan bahwa tetek yang telah engkau hisap Bang. Ya, Jadi saya nggak salah bilang kalau sih saya Yesus bilang nggak Yesus nete, netek Bang. Bang. Soalnya dia bayi aja. Dia bayi ajaib sih Bang, masalahnya Bang. Bayi ajaib Bang. Iya, bayi ajaib. Bayi ajaib tapi kok sama ya? Seharusnya kan dia nggak netek Bang. Harusnya apa gitu. Bisa ngomong, bisa juga nggak nete. Bisa ngomong, bisa juga nggak nete Bang. Iya, kalau bayi ajaib kan Bisa aja seharusnya berbeda kemungkinan dengan itu manusia ada, pada gitu. umumnya. Manusia pada umumnya kan ngemut boba juga Bang waktu kecil Bang. Kenapa Yesus juga ngemut Aduh, boba? Kalau iya, ajaib kan saya seharusnya juga nggak nete, mengemut Bang. boba. Iya. Enggak. Nah, saya bacain ya Bang ya. Bang. Saya bacain ya, yang cetakan lama nih ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Nyot 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 gitu Bang. Ada. Bang Kenzo. Nah, kalau yang cetakan baru, dia gini memang Bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang Berbicara telah ya, Bang, mengandung koma engkau ya. dan susu yang telah menyusui engkau. Itu memang. Tapi yang dicetakan lama Ada tetek Bang. komanya tuh Bang.
Iya, tapi di ayat yang lama, yang versi cetakan lama itu tetek yang telah engkau Bicara hisap. saya di Bandung. Mati lampu di Jakarta Bandung. Wah, itu. Lampu keras Bandung. Lampu merah pasti semua macet. Parah ya itu Pak. Parah itu kacau. Berangkat serentak ya? Putus-putus ya Bang? Ingat nggak? Tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Enggak. Bang Kenzo di mute kalau lagi ngobrol. Halo? Putus-putus. Putus-putus nih kayaknya Bang, putus-putus apa signal saya jelek? Oh, dari tadi. Saya lancar, Bang. Dari hutan gitu ya. 20 tahun? 28 tahun. 28 tahun. Saya nggak monitor Bang, putus-putus nih Bang, signal saya jelek kali. Iya, jadi kita sepakat ya Bang, kalau saya mohon maaf banget dengan segala hormat bahwasannya ya tetek gitu, bahasa dari Alkitab tetek. Saya juga mau mengucapkan takut Bang, karena kan di dalam agama saya yang dulu saya yakini dan diajarkan bahwasannya kita harus berhikmat dalam berbicara gitu Bang. Kita harus berbicara yang baik agar orang lain itu mendengarkan kita dengan penuh kasih. Nah, ketika saya membaca Alkitab yang ada buah dadanya di jamah-jamah, bersundal di Mesir ya kan, lalu bergundik, lalu biji lato-lato begitu. Itu saya takut malaikat bingung, Bang. Malaikat bingung. Ini ngomong jorok tapi bacain Alkitab begitu, Bang. Bingung kan jadinya begitu loh. Itu bagaimana itu Bang sikap Abang kalau Abang jadi malaikat gitu. Karena nggak boleh bilang jorok, tapi saya bacain Alkitab, malaikat bingung mau nyatet, loh tapi bacain Alkitab dia. Gimana nih? Itu sampai kiamat itu Bang, bingung itu malaikat itu Bang. Gimana Bang Kenzo? Oh, kena mood ya saya. Suara saya jelas gak Bang? Jelas. Benar kita mengakui ya, mengakui. Halo? Saya tegangan. Iya, jelas Bang. Isinya apa? Apa itu pasti. Aku mau pertanyaan tahu isinya. Iya. Ya signal saya kayaknya jelek nih Bang. Saya dengar Abang ngomong putus-putus. Iya Bang, jadi saya juga minta maaf kalau bacain Bible begitu Bang, malaikat juga bingung Bang. Mau nyatet dosa tapi yang dibaca Bible kan gitu Bang. Iya. Dapat sangon. Nggak apa-apa Bang, biasa itu. Iya. Lumayan lah ya. Nggak jelas. Putus-putus Bang saya Bang. Iya Bang. Kita cari bahas topik yang lain aja Bang. Atau Abang ini mau bantu mungkin Bang Kristen nanti hoak mau bantu meluruskan dengan data mungkin apa yang saya sangka mungkin saya salah. Kalau di Figma, saya. Iya, saya baca kok Bang di mungkin cari yang lain terjemahan lama itu memang digunakan saya kata-kata kayaknya nggak selevel ya sama Bang Juma. Bukan kelasnya Bang Juma nih, nggak berani saya. Iya, santai aja Bang, kita sama-sama. Cari yang lain aja Umi, yang mau main. Iya. Oke, diganti aja ya. Iya diganti aja Umi, saya monitor aja di bawah. Lebih saya aja deh sama saya deh, Bang Kenzo yang gampang. Oh, sekarang. Ya Umi nanti jangan lupa kemarin tantangan saya yang kita bahas ini ya gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau memang Umi udah ada data, monggo DM saya aja Umi, nanti kita ini kan. Mau di roomnya Bang Gema Islam juga boleh, tapi head to head aja biar nggak usah ada yang lain, maksudnya biar nggak terlalu banyak suara, jadi bingung kita nanti. Nah, gimana Umi? Iya, boleh. Ya, nanti kabar-kabaran aja Umi ya. Oke, siap. Oke, Bang siap. Kristen. Oke Bang, makasih Bang. Shalom. Thank you ya Bang. Sorry. Shalom Bang. Tuhan berkati Bang. Tuhan saya ya Bang, bukan Tuhan Yesus. Oke, ini ada Abu Alawidaus. Assalamualaikum. Aduh, nggak ada suara banget. Berkatu. Ini kenapa suaranya nih? Masuk angin ya? Belum tidur dari semalam ini. Oh. Ya minum tolak angin nih. Iya. Ada lagi Oten yang mau naik? Oh ini ada. Ya sudah, istirahat aja dulu Dek. Istirahat aja dulu, belum tidur ini udah jam berapa ini? Jaga kesehatan juga harus. Iya ini sambil Tutup aja dulu ini. Kan udah lama pun.
Oke. Mungkin nanti kita Iya. lanjut lagi. Ya, nanti teman-teman pada yang masih mau dialog silakan ke koma lain. Umi Dini biar istirahat dulu. Siap. ya, dan nanti malam akan ada lanjutan dari Unirifa, Bang Zuma juga mungkin ya. Nanti malam Mbak Insya Allah. Daisa. Insya Allah. Ustaz Zuma nanti lanjut jam berapa Ustaz? Ya mungkin malam habis maghrib kali. Ya. Oh, insya Allah anak. Bang Vincent, Abu Di, Yo, Mi. tolong Siap. Kaparatul Majelis aja dulu. Iya. Udah lumayan lama juga, biar nanti persiapan Ba'da Maghrib, Ba'da Isya. Iya, jangan dipaksakan. Ini mohon maaf ya, saya nyebutin boba-boba tadi kalau kurang berkenan ya Umi. Ya kan soalnya Itu udah sopan kali loh itu. Iya, Terhibur. makanya. Daripada nyebutin yang lain, nama yang lain, mending saya bilang boba kan begitu. Udah sopan kali itu boba-boba. Sangat terhibur. Maaf loh Bang Zuma. Jadi kesimpulannya Erben lari dikarenakan terbukti Tuhannya yang kedua itu kawin, punya istri, punya bini. Itu kesimpulannya. Oke, silakan ditutup. Deh, Umi. Ya. Ada sambutan dari Bang Mahadewa nih. Habis ini tutup Dewa. Oh ya, Kita butuh beliau hiburan ada dari di Bang sini. Mahadewa nih. Ya, Silakan Bang Dewa. silakan. Assalamualaikum. Dinda Dewa silakan ditutup. Ini biasa Bang Juma kalau ada dewa kabur aja deh. Gimana sih Bang? Kamu udah dengar suaranya Umi Dini tuh? Kasihan kali. Dengar. Ini aja. Silakan aja Bang, silakan bisa sambil santai. Dewa minta di ini aja ya, minta di follow Didoakan. aja akun Dewa yang ini supaya Dewa bisa live. Oh iya. Dulu doain nanti ya tuh, belum pengen Iya. ketemu Karnakir belum. Iya, teman-teman Nanti aja. tolong di ini, teman-teman yang ada di TikTok, tolong supaya akun daripada Dewa ini di follow Baginda Ya. Bonita. Makasih banyak, biar Bang bisa Juma, live ya. lagi. Silakan. Iya. Ya buat Makasih teman-teman banyak. semua yang Baginda di Bonita kolom air juga, manis. supaya follow punyanya Baginda Bonita. Semoga Iya, tiap termasuk malam semua ada akun kegiatan yang ada lagi di sini. tahajud untuk mendoakan Baginda Bonita di lagi. Amin. Yang kemarin kena banned permanen Bang, kan Abang udah di screenshot sama gitu, Dewa. Ya. Udah di screenshot itu. Jadi Oh, minta iya? tolong ya, supaya Dewa bisa live lagi, supaya Dewa, soalnya kadang-kadang Dewa kangen ngehina orang juga Bang. Iya, kalau ngehina kan buat ngehibur aja Bang kalau Dewa sih Bang. Ya. Ya itu aja deh Dewa. Baik, kita lanjut nanti Ba'da Isya insya Allah, karena Unirifa juga sudah bikin schedule ya di sini nanti. Insya Allah Bang Zuma juga nanti bergabung kembali kalau ada lawan yang sepadan. Karena kalau kita lihat tadi lawannya, waduh, parah-parah ya. Oke, Abu Di, silakan Abu Di, Kaparatul Majelis. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dari diskusi oleh para guru-guru kita semua di sini, dan kebetulan di sini ada pejuang-pejuang Islam, mujtahid Islam. Doakan kami agar kami selalu istiqomah di dalam membela ajaran Rasulullah SAW, dan semoga kami diberikan kesehatan agar menjadi salah satu manusia yang berguna di dunia dan di akhirat. Karena itu saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah